meraih tangan satu sama lain dan mulai bermain. Ketiga anak itu bersenang-senang dan Qin Lang dan Su Xihan juga dalam suasana hati yang baik sampai dokter di sana mengeluarkan jarum suntik. Bayi-bayi yang baru berusia 10 hari tidak tahu apa arti jarum suntik itu, tetapi Su Xihan sebagai seorang ibu menjadi gugup terlebih dahulu. Dia memeluk ke Xin dan bertanya, "Dokter, apakah vaksin ini akan sakit?" Dokter itu menatapnya dan tersenyum, "Tidak, jangan khawatir sayang, ibu. Saya sudah berada di bidang ini selama 30 tahun dan keterampilan saya sangat baik." Su Xihan bahkan lebih gugup daripada harta kecil di lengannya. Dia tidak tahu apakah kata-kata yang dia ucapkan untuk menghibur ke Xin atau dirinya sendiri. Tidak apa-apa sayang, dokternya sangat profesional, dia memperbaikinya dengan cepat, tidak akan sakit. Ke Xin menatap ibunya dengan bingung, mata hitam besarnya menunjukkan kepolosan. Melihat ini Qin Lang menghiburnya, "Tidak apa-apa Xihan, ini hanya vaksinasi, bayi-bayi sudah menerima suntikan saat mereka lahir." Su Xihan cemberut dan berbisik, "Tapi aku tidak ada di sana saat itu, sekarang setelah aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup." Qin Lang tidak menyangka bahwa ketika bayi-bayi mendapatkan vaksinasi, dia harus menghibur ibu mereka sebelum dia bisa menghibur bayi-bayi itu. "Tidak apa-apa dokter, sangat profesional, mungkin bayi kita akan selesai sebelum dia bahkan bereaksi." Dokter juga bilang, "Aku akan segera sampai di sana." Melihat semua orang menghiburnya, Su Xihan sedikit tersipu malu. "Terima kasih dokter." Dabo adalah kakak pertama yang disuntik. Anak kecil itu dengan rasa ingin tahu berbaring di lengan ayahnya dan membiarkan Qin Lang melepas pakaian di lengannya. Bab 24 Putri, tebak di mana aku sekarang. Teknik dokter sangat profesional. Dia memasukkan jarum, menyuntikkan vaksin, mencabut jarum, dan menekan kapas. Semuanya dalam satu gerakan, seluruh proses hanya membutuhkan waktu 10 detik. Selama seluruh proses, Dabo terus membuka mata hitamnya yang besar seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Anak kecil itu sangat jantan dan dia tidak menangis sampai dokter mengeluarkan suntikan. Su Xihan menghela napas lega dan berkata sepertinya tidak terlalu sakit, Dabo bahkan tidak merasakannya. Dokter tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kemudian giliran Erbao. Tetapi ketika tiba giliran Yutong, anak kecil itu mulai meronta dengan hebat begitu jarum dimasukkan. Untungnya, Qin Lang memegang bayi itu dengan erat dan menstabilkan lengannya. Wah, Su Xihan tampak cemas saat bayi keduanya menangis. Ketika tiba giliran bayi ketiga, ke Xin, si kecil mulai menangis bahkan sebelum dia mendapatkan suntikan. Mungkin dia terpengaruh oleh kesedihan kakaknya. Si kecil sangat menolak jarum suntik. Qin Lang hanya bisa mengambil ke Xin dan memeluknya sementara dia menyelesaikan suntikan dengan susah payah. Setelah itu, dia dan Su Xihan memeluk kedua putri mereka dan menghibur mereka untuk waktu yang lama sebelum kedua gadis kecil itu secara bertahap berhenti terisak pelan. Su Xihan bertanya kepada dokter dengan cemas, "Dokter, apakah bayi-bayi ini baik-baik saja? Mengapa Dabao tidak merasakan sakit saat disuntik, tetapi Erbao dan Xiaobao menangis begitu keras? Apakah vaksin ini lebih sakit untuk anak perempuan?" Dokter itu tersenyum dan menjelaskan, "Tidak ibu, vaksinnya sama untuk setiap bayi. Hanya saja saraf rasa sakit beberapa bayi tumbuh lebih lambat. Misalnya, Dabao mungkin belum merasakan sakitnya terlalu kuat." Setelah mendengar penjelasan ilmiah dokter, Su Xihan akhirnya mengerti. Kemudian dokter mengingatkan mereka tentang tindakan pencegahan untuk tahap selanjutnya seperti bayi tidak boleh mandi pada hari yang sama setelah disuntik dan mereka harus berhati-hati untuk menghindari tempat suntikan karena nanah dan keropeng akan terjadi dalam waktu sekitar 4 minggu dan bayi harus sering diganti pakaian yang pas dan tidak memakai pakaian ketat. Qin Lang mencatat poin-poin kunci ini satu persatu. Universitas Zonghai. Fang Yaxian datang ke lantai bawah gedung asrama putri sambil membawa beberapa tas besar berisi barang. Dia meletakkan paket-paket itu terlebih dahulu, mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto, dan mengirimkannya ke ayah Su. "Lao Su, aku dibawa di gedung putriku sekarang, nanti aku akan naik untuk menemuinya." "Ayah Su, jangan beritahu putrimu, beri dia kejutan." "Fang Yaxian, aku tahu, aku sudah menahannya selama ini. Putriku pasti akan sangat senang ketika dia melihat aku punya semua makanan ringan dan pakaian indah yang dia sukai." "Ayah Su, apakah kamu membeli banyak barang? Ingatlah untuk menyisakan uang untuk putrimu. Dia mungkin tidak menyukai apa yang kamu beli. Biarkan dia membelinya sendiri." "Fang Yaxian, jangan khawatir. Aku sudah siap. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku harus pergi menemui putriku dulu. Aku tidak sabar untuk melihat ekspresi terkejutnya." "Ayah Su, jangan lupa untuk melakukan panggilan video denganku." Fang Yaxian tersenyum menyimpan ponselnya, mengambil paket di tangannya, pergi ke pintu untuk mendaftar, dan kemudian berjalan langsung ke kamar 333 di lantai atas. Ketika putrinya mulai sekolah, dia dan Lao Su secara pribadi datang untuk mengantar putrinya. Dia masih ingat persis di mana asrama putrinya. Fang Yaxian langsung pergi ke kamar 333 di lantai 3. Berdiri di depan pintu, dia mengetuk pintu dengan penuh antisipasi. Namun setelah mengetuk untuk waktu yang lama tidak ada jawaban dari dalam asrama. Fang Yaxian merasa bingung. Bukankah putriku bilang dia tidak ada kelas sekarang? Kenapa sepertinya tidak ada siapapun di asrama?
Fang Yaxian mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon putrinya, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Jika dia menelepon, kejutan yang akan didapat putrinya ketika melihatnya nanti akan sangat berkurang. Jadi dia mengetuk pintu lagi. Kebisingan itu akhirnya menarik perhatian asrama di seberang. Pintu asrama di seberang terbuka dengan cepat dan seorang mahasiswi muda menjulurkan kepala berbulunya. Halo, apakah Anda mencari teman sekelas dari 333? Apa yang bisa saya bantu? Fang Yaxian berbalik dan berkata sambil tersenyum. Halo teman sekelas, saya adalah orang tua dari teman sekelas 333. Mereka tidak ada kelas hari ini, tetapi sepertinya tidak ada seorang pun di asrama. Apakah Anda tahu kemana mereka pergi? Ketika mahasiswi di seberang mendengar bahwa itu adalah orang tua, dia segera keluar dan berkata sambil tersenyum, Bibi, kami tidak ada kelas hari ini, tetapi beberapa teman sekelas dari 333 pergi makan malam. Mereka bilang mereka akan makan hotpot dan bernyanyi atau semacamnya. Apakah Anda tidak menghubungi putri Anda sebelum datang? Saya ingin memberinya kejutan jadi saya tidak memberitahu dia, Fang Yaxian menjelaskan. Pihak lain mengangguk, oh, tetapi mereka mungkin akan kembali sangat larut malam ini atau mereka mungkin tidak datang sama sekali. Kadang-kadang kami mahasiswa pergi keluar untuk bernyanyi sepanjang malam untuk menghemat uang dan bernyanyi di malam hari lebih murah. Kalau tidak, Anda harus menelepon mereka atau saya khawatir Anda akan menunggu di sini dengan sia-sia. Setelah mendengar ini, Fang Yaxian mengobrol dengan siswa di seberangnya sebentar, mengambil beberapa makanan ringan dari tas makanan ringan dan memintanya untuk membawanya kembali ke asrama untuk dibagikan, dan kemudian turun dengan barang-barangnya. Awalnya saya ingin memberikan kejutan kepada putri saya, tetapi saya tidak menyangka akan menjadi kebetulan yang tidak menguntungkan bahwa putri saya kebetulan sedang bermain di luar. Sepertinya dia hanya bisa menelepon putrinya, kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melihat putrinya yang berharga hari ini. Fang Yaxian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Shihan. Dia berencana untuk langsung pergi ke putrinya nanti dan mengundang beberapa anak untuk bernyanyi bersama putrinya pasti akan senang. Saat ini Su Shihan tidak tahu apa yang terjadi di sekolah. Dia baru saja membujuk ketiga bayi kecilnya untuk tidur ketika ponselnya berdering. Su Shihan melihat ke bawah dan melihat catatan ibu di sana. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit panik. Dia sekarang berada di pusat kurungan. Mengapa ibunya tiba-tiba meneleponnya saat ini? Telepon di tangannya terus bergetar, tetapi Su Shihan tidak berani menjawabnya. Aku tidak berani menutup telepon karena takut ibuku akan meneleponku melalui video nanti. Qin Lang melihatnya menatap kosong ponselnya dan melirik ke bawah. Ketika dia melihat bahwa itu adalah ibu Su Shihan yang menelepon, dia langsung mengerti. Su Shihan mungkin tidak memberitahu keluarganya tentang kehamilannya, jika tidak, orang tuanya tidak akan mengatakan apa-apa selama berhari-hari setelah melahirkan. Apalagi dia menyewa rumah dan mempekerjakan seorang pengasuh di luar sekolah dan dia datang kepadanya untuk meminta bantuan ketika dia menghadapi masalah keuangan. Qin Lang tahu situasinya dan tidak pergi. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk bahunya, menatapnya dengan mata menyemangati, Shihan, aku di sini, jawab panggilan ibumu. Su Shihan menatap Qin Lang dan melihat ekspresinya yang lembut, dia seolah-olah memiliki perasaan didukung. Dia kemudian mengangkat telepon di akhir nada dering. Halo, Bu, suara Su Shihan sangat menyenangkan dengan perasaan sejuk dan hangat seperti giok. Mendengar suara putrinya, Fang Yaxian di ujung telepon sangat bersemangat karena dia akan segera bertemu putrinya. Putriku sayang, tebak di mana aku berada. Ketika Su Shihan mendengar ini, alarm langsung berbunyi di hatinya. Mungkinkah ibunya datang ke Zonghai? Jika tidak, mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini? Kata-kata penulis. Sekarang adalah periode buku baru dan saya harus melalui proses rekomendasi, jadi saya hanya bisa memperbarui 2 kali sehari. Setelah prosesnya selesai, saya akan memperbarui lebih banyak. Terus minta suara rekomendasi, hadiah, dan komentar untuk bergegas ke daftar buku baru. Bab 25 Ibu benar-benar datang ke Zonghai. Tetapi jika ibuku tidak datang ke Zonghai, dia tidak akan tiba-tiba mengatakan ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya ragu-ragu, Ibu, seharusnya ibu sedang menonton TV dan melakukan manikur di rumah sekarang, kan? Nggak haha aku di Zonghai. Kata-kata ibunya yang bersemangat di telepon seperti petir yang membuat Su Shihan speechless. Ibu benar-benar datang ke Zonghai. Ibuku datang ke Zonghai dan secara khusus meneleponnya. Dia pasti datang untuk menemuinya. Apa yang harus saya lakukan? Dia sekarang berada di pusat pengasingan. Dan melahirkan tidak bisakah kita menyembunyikan urusan bayi itu lagi? Namun jika ibunya tahu bahwa dia telah melahirkan seorang anak ketika dia baru menjadi mahasiswa tahun kedua di perguruan tinggi, dia tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya. Karena orang tuanya tidak mengizinkannya menjalin hubungan sejak dia masih kecil, apalagi sampai punya anak saat masih kuliah. Dia tidak boleh sampai ibunya tahu tentang bayi itu, kalau tidak dia akan dipukuli sampai mati. Orang tuanya sangat ketat padanya sejak dia masih kecil. Mereka tidak mengizinkannya menjalin hubungan romantis. Mereka juga mengatakan kepadanya ketika dia kuliah bahwa perempuan harus fokus pada studi dan karir mereka dan tidak menjalin hubungan romantis di kampus. Ketika dia memikirkan ini, Su Shihan merasakan seluruh tubuhnya gemetar tetapi dia masih memaksa dirinya untuk tenang. Dia tersenyum dan bertanya, Bu, kenapa kamu tiba-tiba datang ke Zonghai?
Fang Yaxian tersenyum dan berkata, ibu di sini untuk menghadiri perjamuan 1 bulan cucu perempuan bibi Wangmu. Kebetulan ibu datang ke Zonghai jadi ibu datang 1 hari lebih awal dan berencana untuk datang dan menemuimu. Ayahmu ingin ikut juga tapi karena ini bukan hari libur dia tidak bisa pergi jadi dia mengirimku untuk menemuimu. Aku baru saja pergi ke asramamu dan aku sedang berjalan menuju gerbang sekolah sekarang. Mendengar ini, Su Shihan hampir menjatuhkan telepon di tangannya. Ibuku pergi ke asramanya. Mungkinkah ibuku tahu bahwa dia telah meminta libur panjang dari sekolah? Tidak, nada bicara ibuku sepertinya dia tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara dengannya dengan senyuman dan untuk sementara waktu. Teman-teman sekamarnya tidak tahu bahwa dia hamil karena setelah dia tahu dia hamil, dia mengambil cuti 1 bulan dari semua kreditnya selama 1 semester penuh dan pindah dari asrama sebelum perutnya membesar. Alasan dia pindah dari asrama adalah karena dia khawatir mahasiswa mungkin dikritik karena hamil dan memiliki anak, jadi dia memikirkannya dengan sangat hati-hati. Sayang, teman-teman sekelasmu di seberang aula mengatakan bahwa kalian mengadakan pesta. Kamu di mana? Ibu akan mencarimu. Aku sudah membayar tagihanmu hari ini. Kirim lokasimu sekarang. Su Shihan memegang telepon dengan erat. Hanya dalam beberapa detik, alasan yang tak terhitung jumlahnya sudah muncul di otak supernya. Akhirnya dia berkata ke telepon, Bu, ini sangat disayangkan. Aku tidak pergi ke pesta makan malam dengan teman sekamarku hari ini. Aku menerima tugas dari sekolah dan sekarang berada di ibu kota kuno, Universitas Jiaotong, mendiskusikan masalah akademis dengan teman-teman sekelasku di sini. Ah, Fang Yaxian tertegun. Su Shihan berkata dengan ekspresi menyesal, Bu, ibu bisa menelponku sebelumnya lain kali supaya aku bisa membuat janji denganmu agar kita tidak ketinggalan satu sama lain. Fang Yaxian mendengar bahwa putrinya tidak berada di Zonghai tetapi di ibu kota kuno. Namun, dia sangat bangga mengetahui bahwa putrinya pergi ke ibu kota kuno untuk pertukaran akademis. Dia tersenyum dan bertanya, Putri, kapan kamu akan kembali? Su Shihan memperkirakan waktu ibunya akan datang untuk menghadiri perjamuan purnama kali ini dan berkata, Bu, aku baru tiba di Universitas Jiaotong kemarin. Pertukaran ini akan berlangsung selama seminggu. Seminggu pertukaran, itu bagus, putri sayang. Selamat bertukar di sana. Baik, Bu, aku tahu ibu dan ayah sangat merindukanku. Jangan khawatir, aku pasti akan pulang untuk merayakan tahun baru selama liburan musim dingin ini. Kemudian keluarga kita bisa bersatu kembali. Fang Yaxian bertanya, kamu tidak akan kembali sampai liburan musim dingin? Bagaimana dengan liburan musim panas? Itu 2 bulan lamanya. Su Shihan melirik 3 bayi kecil di dalam box bayi. Saat itu sudah bulan Mei dan liburan musim panas akan dimulai dalam 2 bulan. Bayi-bayi itu masih akan kecil pada saat itu dan dia pasti tidak akan bisa meninggalkan mereka. Bu, aku masih belum yakin tentang liburan musim panas. Sekolah mungkin memiliki beberapa pengaturan, tetapi aku pasti akan pulang ketika aku punya waktu, jadi jangan khawatir. Fang Yaxian tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa jika putrinya tidak kembali selama liburan musim panas, dia akan membawa suaminya ke Zonghai untuk tinggal sementara selama liburan musim panas. Studi dan karir putrinya adalah yang paling penting. Su Shihan tidak ingin terpancing dalam topik ini oleh ibunya, khawatir dia mungkin secara tidak sengaja keceplosan sesuatu. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengendalikan percakapan dan mengalihkan topik ke ibunya. Bertanya, ngomong-ngomong, Bu, ibu bilang ibu di sini untuk menghadiri perjamuan 1 bulan cucu perempuan Bibi Wang. Saudara laki-laki Bibi Wang sudah punya anak. Ini terlalu cepat. Fang Yaxian tersenyum dan menjawab, ya, ibu juga terkejut ketika menerima telepon itu. Ketika kamu masih kuliah, putra Bibi Wang baru saja menikah. Saat itu, ibu mengantarmu ke sekolah dan ayah serta ibu kebetulan menghadiri pernikahan putranya. Ibu tidak menyangka bayinya sudah berumur 1 bulan sekarang. Aku sekarang anak kelas 2 dan sudah waktunya keluarga Bibi Wang melahirkan cucu perempuan kecil mereka pasti sangat bahagia kan Su Shihan baru saja menjadi seorang ibu mengetahui ada bayi di keluarga itu keluarganya pasti sangat bahagia. Fang Yaxian berkata dengan riang bahagia Bibi Wang menelponku beberapa hari yang lalu dan berbicara denganku selama lebih dari setengah jam kami bersenang-senang tapi dia bilang bahwa putra dan menantunya menghabiskan 1 tahun mempersiapkan kehamilan dan menggunakan banyak metode untuk hamil menantunya 3 tahun lebih tua dari putranya mungkin karena dia lebih tua dan lebih sulit baginya untuk hamil jadi kali ini mereka punya bayi dan seluruh keluarga sangat bahagia. Fang Yaxian sedang mengobrol dengan putrinya ketika dia tiba-tiba teringat akta kelahiran yang tidak sengaja dia lihat di rumah sakit hari ini. Dia juga memikirkan apa yang baru saja dia katakan dan berkata dengan cepat, tapi putri, menurutku tidak mendesak bagi perempuan untuk memiliki anak meskipun menantu Bibi Wang mau menikah sedikit terlambat dia tetap ingin punya bayi kan jadi masih ada waktu untuk hal-hal ini. Nak, kamu baru kelas 2 SMA, jangan pikirkan tentang pacaran dulu. Kamu harus fokus pada studimu di tahap ini. Ngomong-ngomong, kamu tidak pacaran di sekolah kan? Su Shihan melirik Qin Lang di sampingnya dengan tatapan bersalah, menggigit bibir bawahnya, dan berkata dengan malu-malu, Ibu, apa yang ibu bicarakan? Fang Yaxian mengira putrinya malu dan dia merasa lega. Dia berkata, haha, nak, ibu hanya memberitahumu sesuatu. Kamu tidak perlu malu. Lagi pula, kamu sudah dewasa sekarang. Wajar bagi kita untuk membicarakan hal-hal ini.
Ibu khawatir tentangmu nak, kamu masih muda jadi kamu harus memikirkan cinta dengan matang. Saya melihat berita beberapa waktu lalu tentang seorang gadis mahasiswa baru yang telah dimanja oleh orang tuanya sejak dia kecil. Tiba-tiba dia pergi ke universitas yang jauh. Tanpa orang tuanya di dekatnya, dia segera jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki di sekolah. Dia melahirkan seorang bayi di tahun keduanya dan bahkan keluar dari sekolah karena ini. Setelah hamil, gadis itu tinggal di rumah untuk berkonsentrasi menunggu bayi. Setelah melahirkan, dia bahkan memiliki lebih sedikit waktu untuk kembali ke sekolah. Dia menjadi istri penuh waktu dan merawat anak itu, tetapi suaminya masih di sekolah. Ketika dia melewati 2 tahun yang paling sulit, suaminya juga lulus. Pada saat itu semua orang masih muda dan naif. Ketika suaminya mulai bekerja dan bertemu gadis-gadis lain, dia berbalik dan tidak menyukai istrinya karena tidak lulus dari perguruan tinggi dan hanya peduli tentang anak-anak sepanjang hari. Dia segera berselingkuh. Bab 26 kita harus segera menikah. Keduanya bahkan sampai ke pengadilan untuk memperjuangkan hak asuh anak. Gadis itu tidak lulus kuliah dan telah menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun tanpa sumber pendapatan. Hasilnya sudah bisa ditebak, tidak hanya mereka bercerai, tetapi anak itu juga dibawa oleh pihak lain. Terlebih lagi, suaminya baru saja mulai bekerja dan keduanya tidak memiliki harta bersama. Pada akhirnya, mereka tidak punya apa-apa. Sungguh menyedihkan. Fang Yaxian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas ketika dia memikirkan berita. Susihan berkata, "Ibu, aku mengerti hal-hal ini. Aku tidak akan melakukannya, jangan khawatir." "Yah, ibu tahu bahwa kamu sudah pintar dan mandiri sejak kamu masih muda dan kamu pasti tidak akan melakukan hal seperti itu," kata Fang Yaxian sambil tersenyum. Putri mereka sudah menjadi siswa terbaik sejak dia masih muda. Dia dan suaminya jarang khawatir tentang studinya atau kehidupannya. Keduanya mengobrol beberapa kalimat lagi, Susihan meminta ibunya untuk menjaga diri baik-baik di Zonghai dan kemudian menutup telepon. Qin Lang selalu berada di sisinya dan dia bisa mendengar semua yang Fang Yaxian katakan di telepon dengan jelas. Melihat Susihan sedikit tertekan, Qin Lang dengan lembut memegang tangannya dan berkata dengan tatapan lembut namun tegas, "Sihan, jangan khawatir. Aku bukan pria di berita itu dan kamu bukan gadis itu. Aku tidak akan meninggalkanmu dan bayi-bayi itu. Aku berbeda darinya." Susihan merasa tertekan karena dia sedikit bingung tentang masa depan. Cepat atau lambat orang tuanya akan tahu bahwa dia memiliki anak dan dia khawatir tentang sikap orang tuanya setelah mereka mengetahuinya. Dia tidak mengambil hati kabar terakhir yang ibunya katakan padanya. Karena meskipun dia merawat anak-anak di rumah, dia tidak akan menyerah pada studinya. Dia akan maju bersama suaminya dan tidak akan membebankan semua tanggung jawab mengurus keluarga di pundak suaminya. Dia akan berbagi tekanan hidup dengan suaminya. Membangun rumah kecil mereka dengan suamiku. Dia tidak menyangka Qin Lang akan mengatakan ini kepadanya tiba-tiba yang membuatnya merasa lebih nyaman. Susihan memiliki selera yang bagus dan pria yang dia pilih sangat hebat. Dia mengangguk pada Qin Lang. "Baiklah, aku percaya padamu." Fang Yaxian menutup telepon dengan putrinya dan segera menelepon Ayah Su. "Bagaimana? Apa kamu sudah bertemu putrimu? Kenapa kamu tidak mengirimiku video? Kenapa kamu meneleponku? Aku tidak bisa melihat putriku," kata Ayah Su dengan cemas. Tidak perlu video, aku belum melihat putri kecilku. Aku hanya berbicara dengannya di telepon. Aku datang di saat yang tidak tepat. Dia dikirim oleh sekolah ke ibu kota kuno, Universitas Jiaotong untuk pertukaran akademik. Dia baru saja pergi kemarin dan tidak akan kembali selama seminggu. Aku khawatir aku tidak akan bisa bertemu dengannya kali ini, kata Fang Yaxian dengan kecewa. Ketika Ayah Su mendengar ini, dia berpikir sejenak dan berkata, ini adalah hal yang baik. Universitas Jiaotong adalah sekolah yang bagus. Putri kita bisa mewakili sekolah untuk pergi ke sana untuk pertukaran di tahun keduanya. Ini menunjukkan bahwa putri kita luar biasa. Dan seminggu tidak lama, kamu bisa menunggu putrimu kembali di Zonghai. Ada sedikit nada bangga dalam suaranya. "Aku tidak masalah, aku bersedia menunggu sebulan, apalagi seminggu untuk bertemu putriku. Tapi, apakah kamu tidak apa-apa? Siapa yang akan menjagamu saat aku tidak di rumah?" Ayah Su tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin pria dewasa seperti saya mati kelaparan di rumah? Jangan khawatir, saya akan makan siang di perusahaan dan pulang untuk makan mie instan atau pergi ke restoran di malam hari. Tidak masalah, pasti sangat berat bagi putriku untuk sendirian di kuliah. Ketika kamu pergi ke sana kali ini, ajak dia makan sesuatu yang enak dan tunggu dia kembali. Fang Yaxian mengangguk dan setuju. "Oke, saya akan mengirimkan video ketika putriku kembali." Setelah Fang Yaxian selesai berbicara dengan suaminya, dia segera mengirim pesan WeChat kepada putrinya mengatakan bahwa dia sedang menunggunya untuk kembali. Ketika Susihan melihat pesan WeChat ini, alisnya sedikit berkerut. Pertukaran akademik selama seminggu adalah sesuatu yang dia karang secara tiba-tiba. Sekarang ibunya berkata dia harus menunggu selama seminggu di Zonghai sampai dia bisa bertemu dengannya. Dia tidak bisa lagi menemukan alasan untuk menolak bertemu ibunya. Jika dia melakukannya, ibunya akan menemukan sesuatu yang salah. Seminggu kemudian, sudah 18 hari sejak dia melahirkan. Dia masih muda dan Qin Lang telah merawatnya dengan baik sejak dia melahirkan. Sekarang dia sedang memulihkan diri di pusat perawatan pasca melahirkan sehingga tubuhnya pulih dengan cepat. Dalam 2 hari terakhir, dia jelas bisa merasa jauh lebih santai. Selain itu, sekarang bulan Mei dan cuaca di Zonghai semakin panas. Suhu siang hari mendekati 30 derajat. Asalkan dia sedikit berhati-hati, dia bisa keluar.
Yang paling penting adalah jika dia tidak bertemu ibunya lagi, ibunya akan benar-benar curiga. Ketika saatnya tiba, ibuku akan pergi ke sekolah untuk menanyakan situasinya dan setelah penyelidikan lebih lanjut, dia pasti akan tahu bahwa dia hamil. Jadi Susihan menjawab, oke bu, kalau begitu ibu bisa bersenang-senang di Songhai beberapa hari ke depan dan tunggu aku kembali. Saat makan malam, Qin Lang dan Susihan duduk berhadapan di meja makan. Sejak panggilan telepon itu mereka diam-diam setuju untuk tidak menyebutkan masalah itu, tetapi Qin Lang tahu bahwa masalah ini tidak dapat dihindari, anak itu sudah lahir dan mereka harus menghadapi orang tua dan mengakui situasinya. Susihan tidak menyebutkannya karena sebagai seorang gadis dia pasti akan takut, tetapi sebagai kepala keluarga dia harus memikul tanggung jawab ini. Dia menghabiskan beberapa jam terakhir mengatur pikirannya. Sekarang saatnya untuk mengobrol baik dengan Susihan tentang masa depan mereka dan bayi-bayi mereka. Lagi pula hari ini orang tuanya dan ibu Susihan hampir menemukan masalah bayi itu. Daripada secara pasif mengejutkan orang tuanya, akan lebih baik untuk mengambil inisiatif untuk memberitahu mereka. Setelah Qin Lang memikirkannya, dia berkata kepada Susihan, Sihan, mari kita bicara. Qin Lang, mari kita bicara. Keduanya berbicara hampir bersamaan. Susihan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Qin Lang. Faktanya, setelah berbicara dengan ibunya di telepon, dia sangat bingung dan terus memikirkan masalah ini. Tapi aku tidak menyangka bahwa meskipun Qin Lang tidak mengatakannya, dia juga serius mempertimbangkan hal-hal ini. Kamu bicara duluan, kata Qin Lang. Kamu duluan saja yang bicara. Tidak, biar aku duluan yang bicara, Susihan menjentikkan jarinya dengan gugup. Dia menundukkan kepalanya dan tanpa sadar menggigit bibirnya sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan dengan ujung jarinya yang hangat dan agak kasar dia menghaluskan bibir merah mudanya dan berkata sambil tersenyum, Sihan, kita sedang berdiskusi, jadi jika kamu punya pertanyaan bicarakan saja, jangan menyalahgunakan mulutmu, jika kamu melakukan ini aku akan merasa tidak enak. Pipi Susihan sedikit memerah ketika mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dan menjilatnya dengan lembut, ada rasa halus di ujung lidahnya yang merupakan aroma makanan yang ditinggalkan Qin Lang di ujung jarinya. Dia menenangkan diri dan berkata, Qin Lang, aku rasa lebih baik kita merahasiakan hubungan kita dan urusan bayi-bayi kita dari orang tuaku. Orang tuaku selalu menentangku berpacaran saat kuliah dan berharap aku bisa fokus pada studiku. Apalagi soal punya anak, mereka pasti lebih tidak bisa menerimanya. Setelah mendengarkan pikirannya, Qin Lang sedikit mengernyit dan berkata, Sihan, aku mengerti apa yang paman dan bibi pikirkan, tapi menurutku masalah ini sebaiknya tidak dirahasiakan. Kita sudah dewasa dan bayi-bayi itu sudah lahir. Mereka datang ke dunia ini secara sah dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Baik itu cinta maupun bayi-bayi, semuanya harus terbuka dan jujur. Tapi orang tuaku. Qin Lang memegang tangan Susihan dan berkata dengan tegas, Sihan, apapun kesulitan yang kamu hadapi, aku akan menghadapinya bersamamu, dan kita akan mengatasinya bersama sebagai sebuah keluarga. Sihan, sejak kamu datang kepadaku hari itu dan memberitahuku bahwa anak itu adalah milikku, aku sudah memutuskan bahwa aku akan bertanggung jawab untukmu dan bayi-bayi itu sampai akhir. Aku ingin menikahimu dan membesarkan bayi-bayi itu bersamamu. Bab 27 menyelesaikan tangga untuk mengunjungi rumah ibu mertuaku. Itu adalah pertama kalinya Susihan mendengar Qin Lang mengatakan dengan belak-belakan bahwa dia ingin menikahinya. Dia mendongak dengan heran dan menatap Qin Lang dengan kaget. Setelah bertemu tatapan Qin Lang, dua rona merah malu-malu langsung merayapi pipinya membuatnya merasa panas di sekujur tubuh. Dia menggigit bibirnya dan bertanya pada Qin Lang, apakah kita benar-benar akan menikah? Qin Lang tersenyum menatapnya dengan mata tampannya dan berkata setengah bercanda, Sihan, kita berdua sudah memiliki 3 bayi dan kamu belum berencana untuk menikahiku? Apa kamu berencana untuk meninggalkanku pada akhirnya? Aku tidak, Susihan dengan cepat menyangkal. Itu bagus, kita harus menikah, bayi-bayi itu membutuhkan identitas yang sah dan keluarga yang lengkap, ayah dan ibu sama-sama sangat diperlukan, Qin Lang berkata dengan tegas. Dada Susihan sedikit bergetar dan perasaan indah menyebar di hatinya, napas hangat membuatnya bersemangat. Qin Lang memegang tangannya dan berkata, Sihan, jangan khawatir, aku akan menjadi ayah yang bertanggung jawab dan suami yang bertanggung jawab, aku akan menangani masalah dengan orang tuaku. Susihan mengangguk perlahan dan berkata, lalu bisakah kamu menunggu sedikit lebih lama? Bayi-bayinya masih kecil dan kondisi fisikku tidak memungkinkan. Aku akan membawamu dan bayi-bayi itu kembali untuk bertemu orang tuaku selama liburan musim panas, oke? Qin Lang pikir tidak masalah dan mengangguk, oke. Susihan masih dalam masa nifas setelah melahirkan. Memang tidak pantas baginya untuk menghadapi hal-hal ini saat ini. Ini akan memengaruhi suasana hatinya dan kemudian pemulihan fisiknya. Susihan menambahkan, ibu saya bilang dia akan menunggu saya di sini selama seminggu. Qin Lang, setelah seminggu saya ingin pergi menemui ibu saya sendirian. Setelah seminggu kamu akan sudah beristirahat selama hampir 20 hari dan cuacanya bagus akhir-akhir ini. Tidak apa-apa kamu pergi menemui bibimu. Jika kamu tidak ingin aku ikut denganmu, maka kamu harus berjanji padaku untuk menjaga dirimu baik-baik dan jangan terlalu lelah. Ini sangat penting selama masa nifas. Susihan mengangguk patuh, oke.
Melihatnya seperti itu, Qin Lang tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecilnya yang berbulu dan berkata sambil tersenyum, makanlah dengan cepat. Pada malam hari Qin Lang menerima telepon dari ayahnya. Ayah Qin ingin memverifikasi tebakan istrinya di siang hari, jadi dia bertanya, "Nak, apa yang sedang kamu lakukan?" "Tidak ada apa-apa, aku hanya sedang istirahat." "Ayah, bukankah ibu meneleponmu siang tadi? Kenapa ibu meneleponmu lagi malam-malam? Apa ada sesuatu yang..." Ayah Qin segera berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu dan aku baik-baik saja. Aku sedang tidak di rumah ketika ibumu meneleponmu siang tadi dan dia bersikeras agar aku meneleponmu lagi malam ini. Ngomong-ngomong, Nak, ibumu bilang hari ini kamu sepertinya sedang jatuh cinta di sekolah. Apakah ini benar? Ketika Qin Lang mendengar ini, dia menduga bahwa sikapnya hari ini membuat ibunya curiga dan ayahnya mungkin ingin mencari tahu kabar tersebut. Tapi dia baru saja setuju dengan Susihan di malam hari bahwa dia akan memberitahu orang tua selama liburan musim panas. Oleh karena itu, Qin Lang hanya bisa menghindari pertanyaan ini. Ayah, apakah kalian cemas? Orang tua lain mendesak anak-anak mereka untuk menikah setelah mereka lulus dari perguruan tinggi. Aku baru mahasiswa tahun kedua sekarang. Mengapa kalian mendesakku? Ini terlalu awal. Aku tahu sepupuku akan menikah dan kau dan ibu pasti iri pada bibiku. Tapi kita tidak perlu iri. Putra Anda akan memilikinya cepat atau lambat, kata Qin Lang setengah bercanda. Anak kecil, bagaimana mungkin ibumu dan aku iri? Kami hanya khawatir tentang situasi pribadimu, kata ayah Qin sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, ayah. Ayah dan ibu harus lebih sering jalan-jalan. Putra kita sudah dewasa sekarang. Kalian harus memanfaatkan waktu ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya dan istrinya. Kalau tidak, kalian tidak akan punya waktu untuk mengurus cucu-cucu kalian di masa depan. Hargai saat ini, ayah. Kamu ini cerewet sekali, ibumu dan aku sudah lama menikah. Kenapa kami masih ingin hidup di dunia kami sendiri? Ayah dan anak itu bercanda sebentar, tetapi Qin Lang mengubah topik pembicaraan tanpa meninggalkan jejak apapun. Ayah Qin menutup telepon, tertawa dan berkata, anak nakal ini pasti sedang dalam masalah. Dia diam-diam bersemangat dan memanggil Ibu Qin, istri, transfer 5.000 yuan ke putra kita. Jika dia bertanya, katakan saja bahwa bisnis kita sedang bagus baru-baru ini dan ini adalah angpau untuknya. Ketika Ibu Qin mendengar ini, dia bertanya dengan gembira, Qin tua, kamu memberi uang kepada putramu. Apakah putramu baru saja mengatakan sesuatu? Ayah Qin menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika aku bertanya kepadanya, dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku pikir ini mungkin benar. Saat Ayah Qin berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Keesokan harinya, tepat ketika Su Sihan hendak beristirahat setelah makan siang, Lin Xiao menelepon. Halo Sihan, apa kamu baik-baik saja? Begitu panggilan tersambung, Lin Xiao di ujung sana langsung bertanya sesuatu yang tiba-tiba. Su Sihan bertanya dengan ragu, memangnya ada apa denganku, Xiao Xiao? Aku di pusat pemulihan, aku baik-baik saja. Ah, apa kamu tidak tahu bahwa Bibi Fang akan datang ke Zonghai? Tanya Lin Xiao. Su Sihan sedikit tersadar, duduk, dan bertanya, bagaimana kamu tahu ibuku ada di sini? Aku baru saja menerima telepon dari ibuku yang mengatakan bahwa Bibi Fang datang ke Zonghai dan akan datang ke rumahku untuk makan malam-malam ini. Ibuku memintaku untuk pulang menemaninya. Begitu aku menutup telepon, aku teringat Bibi Fang datang ke Zonghai. Aku tidak tahu bagaimana situasinya di sana, jadi aku segera meneleponmu. Dari nada bicaramu, apakah kamu tahu bahwa Bibi Fang datang ke Zonghai? Iya, aku tahu, ibuku datang ke sekolah mencariku kemarin, kata Su Sihan. Lin Xiao merendahkan suaranya, tidak mungkin, Bibi pergi ke sekolah mencarimu. Jadi, apakah Bibi tahu tentang situasimu? Tidak, ibuku datang ke asrama mencariku. Kebetulan teman sekamarku sedang keluar makan malam, jadi aku bilang pada ibuku bahwa aku dikirim oleh sekolah ke ibu kota kuno untuk pertukaran akademik dan akan kembali dalam seminggu. Kalau kamu bertemu ibuku nanti malam, jangan sampai keceplosan. Lin Xiao menghela napas lega dan berkata syukurlah tidak ada yang tahu jangan khawatir, aku tidak akan keceplosan. Tapi Sihan, sekarang bayi-bayi sudah lahir, paman dan bibi akan tahu cepat atau lambat. Kamu tidak bisa terus menjauh dari rumah setiap liburan. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Su Sihan berkata aku tahu, Qin Lang dan aku membicarakannya tadi malam. Sambil berbicara, dia memberitahu Lin Xiao hasil diskusinya dengan Qin Lang tadi malam. Setelah mendengarkan ini, Lin Xiao tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, sepertinya Qin Lang cukup bertanggung jawab. Hei, jika itu masalahnya, maka kamu akan segera menikah dengan Qin Lang. Aku akan menjadi pengiring pengantin. Lin Xiao di ujung telepon menjadi semakin bersemangat. Su Sihan tidak bisa menahan diri untuk merasa malu. Dia menatap Qin Lang di ruang kerja dan berkata dengan suara rendah, Xiao Xiao Qin Lang, dan aku belum membahas masalah ini secara detail. Hehe, Qin Langmu sudah bilang akan bertanggung jawab dan sudah menjelaskan bahwa dia ingin menikah. Bukankah ini sudah beres, Sihan? Kamu akan segera menikah. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Jujur saja, Qin Langmu sangat tampan. Kamu pasti akan sangat bahagia di masa depan dengan suami setampan itu. Apalagi, Qin Lang membuatmu hamil 3 bayi kecil dalam satu malam, jadi kebahagiaan seksualmu pasti hehe. Bab 28 Putri, kamu hanya memberiku 200.000 yuan untuk kenari ini. Itu terlalu terburu-buru. Lin Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengendarai mobil sahabatnya lagi. Su Sihan merasa malu karenanya dan berkata dengan kesal, Xiao Xiao, bisakah kamu sedikit serius?
Qin Lang dan aku bahkan belum mulai berkencan. Akan ada sakit kepala tentang urusan orang tua kita di masa depan. Menikah tidak semudah itu. TSK, kedua anakmu hampir berusia 1 bulan, yang ini akan mencapai Samudra Pasifik. Sihan, jangan terlalu banyak berpikir, karena Qin Lang bilang dia akan mengurusnya, serahkan saja padanya. Dia pria dewasa dan dia harus memikul beberapa tanggung jawab. Saat Susihan mendengarkan kata-kata ini, rasa manis perlahan menyebar di hatinya. Dia berbisik aku akan menghadapinya bersamanya. Tanda pisah, tanda pisah. Di malam hari setelah pulang kerja Lin Xiao pulang dengan gembira dengan sepasang ukiran kenari. Ibuku dan Bibi Fang pergi keluar untuk membeli bahan makanan jadi ayahku adalah satu-satunya di rumah yang pas. Lin Xiao duduk di seberang ayahnya secara misterius meletakkan sebuah kotak kayu kecil yang indah di depannya dan berkata sambil tersenyum, ayah, aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu, buka dan lihatlah. Lin Xiong mengambil kotak kayu kecil itu dengan rasa ingin tahu apa ini, kamu bahkan tidak punya uang untuk membeli tas, jadi dari mana kamu mendapatkan uang lebih untuk menyiapkan hadiah untukku, apakah kamu punya cukup uang sendiri? Ini ukiran kenari ini. Dia baru setengah jalan berbicara ketika dia sangat terkejut oleh ukiran kenari yang indah di dalam kotak itu sehingga dia menjadi kehilangan kata-kata. Lin Xiao sangat puas dengan reaksi ayahnya, sepertinya sepasang ukiran inti Qin Lang menyentuh hati ayahnya. Bagaimana ayah, apakah ini kejutan besar? Besar, ini benar-benar terlalu besar. Lin Xiong dengan gembira ingin mengulurkan tangan untuk mengambil ukiran kenari itu untuk melihat lebih dekat, tetapi dia mengulurkan tangannya dan kemudian menariknya kembali. Dia berdiri dan mengambil sarung tangan putih profesionalnya. Setelah mengenakan kedua tangannya, dia dengan hati-hati mengambil kenari itu. Hebat, ini benar-benar indah. Xiao Xiao, dari mana kamu membeli ukiran kenari ini? Ini adalah karya seorang ahli. Mahakarya apa ini? Di ambang pintu, Fang Yaxian dan Huang Qiuhuo masuk bergandengan tangan. Aku mendengar kalian berteriak begitu aku masuk. Dari mana asal kenari ini? Huang Qiuhe menghampiri dan bertanya. Lin Xiong berkata dengan bangga, ini hadiah dari Xiao Xiao. Huang Qiuhe tidak terlalu tertarik pada kenari, tetapi dia tahu sedikit tentangnya dari mengikuti Lin Xiong. Ketika dia mendengar bahwa kenari itu diberikan oleh putrinya, dia langsung menjadi tertarik. Coba saya lihat. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan Lin Xiong dengan cepat mengambil kenari berharga itu ke dalam pelukannya. Pakai sarung tangan. Cuacanya sangat panas dan kamu baru saja kembali dari luar. Telapak tanganmu berkeringat dan akan meninggalkan bekas pada kenari. Ukiran kenari yang bagus seperti itu harus dirawat dengan hati-hati, kata Lin Xiong dengan sangat sayang. Huang Qiuhe menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengambil 2 pasang sarung tangan, memakai 1 pasang sendiri, dan menyerahkan sepasang lainnya kepada Fang Yaxian. Yaxian, kemarilah dan hargai harta karun Lin tuaku ini. Fang Yaxian mengenakan sarung tangan sambil tersenyum, dan Lin Xiong kemudian menyerahkan masing-masing sebuah kenari. Lihat, ukiran kenari ini sangat halus. Setiap detailnya sempurna, bisa disebut sebagai karya seni yang sempurna, kata Lin Xiong dengan bersemangat. Fang Yaxian melihat ukiran kenari di tangannya. Pola pada ukiran itu adalah kilin, makhluk mitos kuno dengan koin tembaga di mulutnya. Ada juga tanda-tanda koin tembaga di mana-mana di bawah kakinya. Detailnya dikerjakan dengan sangat baik. Sepertinya itu harus menjadi simbol menarik kekayaan dan harta karun. Ini ukiran yang sangat bagus. Aku tidak tahu banyak tentang kenari, tetapi kenari ini memiliki begitu banyak pola. Aku tidak menyangka bahwa pola yang begitu rumit dapat diukir di atasnya. Sungguh menakjubkan. Fang tua, kamu benar-benar tahu barang. Sepasang ukiran kenari ini, yang satu adalah kilin dan yang lainnya adalah jangkrik emas. Keduanya diukir dengan sangat baik dan kamu dapat melihat sekilas bahwa itu adalah karya seorang ahli. Lin Xiong tersenyum lebar dan jelas sangat puas. Huang Qiuhe bertanya kepada putrinya, Xiao Xiao, dari mana kamu mendapatkan mahakarya ini? Lin Xiao Xiao memakan buahnya dan berkata dengan bangga, ini diukir oleh temanku. Teman yang mana? Siapa namanya? Coba lihat, apakah dia orang penting di lingkaran ini? Lin Xiong menatap putrinya dengan bersemangat. Lin Xiao sedikit gugup. Dia melirik Fang Yaxian dan berkata, tidak, teman saya hanya tertarik pada bidang ini. Dia seharusnya tidak berada di luar lingkaran. Ketika Fang Yaxian mendengar nama itu, ekspresinya tidak berubah. Melihat ini, Lin Xiao menghela napas lega. Lin Xiong berpikir sejenak dan berkata, saya belum pernah mendengarnya, tetapi keahlian Tuan Qin sangat bagus. Jika dia bersedia mendemonstrasikannya, itu pasti sudah populer sejak lama. Cih, omong macam apa? Ayah Qin Lang seumuran denganku, kata Lin Xiao sambil tersenyum. 3 orang tua yang sedang memperhatikan Walnut di sana terkejut dan mendongak ketika mendengar ini. Lin Xiong membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, kamu bilang Qin Lang seumuran denganmu? Ukiran Walnut sepasang ini adalah karya seorang pemuda berumur 20 tahun? Ya. Fang Yaxian melihat lagi kacang kenari di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Anak-anak muda zaman sekarang sangat luar biasa. Mereka memiliki keterampilan yang sangat baik di usia 20 tahun. Mereka pasti memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Lin Xiong mengangguk. Tidak heran tidak ada seorang pun di lingkaran ini yang pernah mendengar tentang dia. Dia masih sangat muda. Fang tua, kamu benar. Dengan keterampilan anak ini, dia pasti akan menjadi ahli di masa depan.
Ngomong-ngomong Xiao Xiao, berapa yang kamu bayar untuk kenari ini? Lin Xiong bertanya sambil memainkan kenari berharganya. 200.000. Sebenarnya, aku tidak meminta uangmu hari itu untuk membelikanmu tas. Aku ingin memberimu kejutan, jadi aku sedikit berbohong dengan sengaja, kata Lin Xiao sambil tersenyum. Lin Xiong memikirkan apa yang terjadi hari itu, menamparkan pahanya, mengerutkan kening dan berkata, itu ceroboh. Ada apa? Lin Xiao bertanya. Seandainya aku tahu kamu ingin membeli kenari ini, aku pasti akan memberimu lebih xiao-xiao meskipun itu karya temanmu. Kita tidak boleh mengambil keuntungan darinya. Keahlian ukiran kenari ini tidak bisa dibeli seharga 200.000 yuan. Berdasarkan pengalaman apresiasiku selama bertahun-tahun, ini diperkirakan bernilai 500.000 yuan. Lin Xiong berpikir sejenak dan berkata, tidak nak, kita tidak bisa memperlakukan bakat dan kemampuan anak muda seperti ini, uang itu harus diganti. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Huang Qiuhe dan berkata, istri, mohon setujui 300.000 yuan untuk putri kita. Huang Qiuhe segera mentransfer 300.000 yuan kepada putrinya ketika dia mendengar ini. Xiao Xiao, ayahmu benar, kamu harus memberikan uang itu kepada mereka. Lin Xiong melihat sekilas dan mengacungkan jempol kepada istrinya dan berkata, Xiao Xiao, lihat ibumu, dia sangat murah hati, haha. Setelah mengatakan itu, dia pergi untuk melihat kenari berharganya lagi. Huang Qiuhe hendak memasak ketika dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berbalik dan berkata, itu tidak benar, Lao Lin. 2 hari yang lalu kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin membeli kenari dan meminta 400.000 yuan kepadaku. Putrimu baru saja mengatakan bahwa dia memintamu 200.000 yuan. Apakah ini sejumlah uang? Ketika Lin Xiao mendengar apa yang dikatakan ibunya, dia segera menatap ayahnya dan berkata, ayah, bukankah aku meminta 200.000 yuan? Kamu meminta ibu 400.000 yuan. Lalu, bagaimana dengan sisa 200.000 yuan? Lin Xiong mengangkat kepalanya, matanya berputar beberapa kali, jelas dia tidak dapat menemukan alasan untuk menjelaskan masalah ini. Huang Qiuhe meletakkan tangannya di pinggulnya, Lin Xiong, jelaskan padaku. Bab 29, bertemu ibu mertua di pusat pemulihan. Lin Xiao bergabung dengan ibunya dalam menuntut pertanggungjawaban dan berkata dengan ekspresi kesedihan yang mendalam, ayah, kamu sangat mengecewakanku. Aku berbohong untuk memberimu kejutan, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi perantara yang teduh dan menipu ibu sebesar 400.000 yuan. Kamu menyembunyikan 200.000 yuan uang pribadi sekaligus. Ini benar-benar keterlaluan. Lin Xiong terkekeh 2 kali. Istri, putri, tolong dengarkan penjelasanku. Kamu bicara, aku mendengarkan, kata Huang Qiuhuo. Lin Xiong berpikir lama tetapi masih tidak dapat menemukan alasan yang bagus. Dia hanya bisa dengan hati-hati memasukkan buah kenari ke dalam kotak lalu berteriak, maafkan aku istriku, aku salah, dan melarikan diri dengan cepat. Huang Qiuhe dan Lin Xiao segera mengejarnya. Lin Xiong berhenti di situ. Bu, sudah waktunya untuk menegakkan disiplin keluarga. Fang Yaxian melihat pertengkaran keluarga dan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Tanda pisah, tanda pisah. Pada malam hari, Lin Xiao mentransfer 300.000 yuan kepada Su Xihan. Lin Xiao, Xihan, ayahku melihat kenari dan dia menyukainya. Dia berkata bahwa sepasang kenari ini bernilai lebih dari 200.000 yuan, tetapi 500.000 yuan. Aku tidak tahu nilai kenari itu dan memberinya lebih sedikit. Jelaskan pada Qin Lang, aku akan mengganti 300.000 yuan. Su Xihan, Xiao Xiao, 200.000 sudah cukup. Qin Lang tidak mengatakan apapun. Lin Xiao, aku akan memberikannya padamu, jadi simpanlah. Jika tidak, aku tidak akan bisa meminta Qin Lang untuk membelikanku kacang kenari lain kali. Setelah mendengar dia mengatakan ini, Su Xihan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sepasang kacang kenari yang diukir oleh Qin Lang bernilai lebih dari 200.000 yuan, tetapi 500.000 yuan. Lin Xiao, Bibi Xihan menginap di rumahku malam ini. Ibuku bosan merawat ayahku di rumah setiap hari. Kebetulan Bibi Fang ada di sini jadi mereka punya teman. Ibuku bilang Bibi Fang akan tinggal di rumahku beberapa hari ini dan dia akan menemani Bibi Fang berkeliling Zonghai. Kamu tidak perlu khawatir tentang Bibi. Su Xihan, oke, aku merasa lega ada Bibi Huang dan ibuku yang menemani. Keduanya mengobrol sebentar dan kemudian Su Xihan menerima pesan WeChat lain dari ibunya, Fang Yaxian, dengan foto mereka sedang makan malam di malam hari. Fang Yaxian, anakku, aku akan menunggumu kembali di rumah Xiao Xiao. Su Xihan, oke, kamu dan Bibi Huang bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengejar ketertinggalan. Fang Yaxian, baiklah, jangan khawatirkan aku baik-baik saja di rumah Bibi Huangmu. Bibi Huangmu dan Paman Linmu masih sama seperti dulu, bermain dan bertengkar, dan rumahnya sangat ramai. Malam ini Xiao Xiao membelikan sepasang kenari hias untuk Paman Linmu. Fang Yaxian berbicara kepada putrinya tentang apa yang terjadi di malam hari. Su Xihan tertawa dan berkata, Paman Lin benar-benar perantara yang licik. Dia menyembunyikan 200.000 yuan sekaligus. Aneh jika Bibi Huang tidak mengetahuinya. Fang Yaxian, ya, dia dipukuli dan semua uang yang disembunyikan disita. Ngomong-ngomong, Xihan, sepasang kenari yang dibawa Xiao Xiao hari ini sangat bagus. Kudengar itu diukir oleh temannya. Dia baru berusia 20 tahun, seumuran denganmu. Aku tidak menyangka dia memiliki keterampilan yang begitu baik. Dia benar-benar anak yang menjanjikan.
Tentu saja, Susihan tahu bahwa sepasang kenari ini diukir oleh Qin Lang dan dia cukup beruntung untuk menyaksikan seluruh prosesnya. Ketika ibunya berbicara tentang ini dengannya, Susihan merasa sedikit bangga dan berharap pada saat yang sama. Ibu mungkin akan menyukai Qin Lang di masa depan. Lagi pula, dia benar-benar luar biasa. Fang Yaxian, putriku, aku harap kamu bisa seperti orang ini, pelajari pengetahuan profesionalmu lebih banyak dan berjuang untuk kesempurnaan sehingga kamu dapat membuat kemajuan berkelanjutan. Susihan melirik Qin Lang yang sedang menggoda anak itu, lalu menundukkan kepalanya dan tersenyum. Baik Bu, aku pasti akan belajar lebih banyak darinya. Setelah menutup telepon, Susihan memberitahu Qin Lang tentang 300.000 yuan yang Lin Xiaoduo telepon dan memuji Qin Lang karena sangat luar biasa. Tanda pisah tanda pisah. 2 hari kemudian, hal pertama yang Susihan lakukan ketika bangun di pagi hari adalah pergi melihat bayi-bayi itu. Anak-anak kecil itu tumbuh sangat cepat sekarang dengan perubahan baru setiap hari dan dia tidak ingin melewatkan momen apapun dari pertumbuhan mereka. Susihan menatap bayi-bayi dengan lembut di samping tempat tidur bayi, memeriksa tangan, kaki, dan tubuh kecil mereka untuk melihat apakah anak-anak kecil itu menyakiti diri mereka sendiri saat tidur tadi malam. Susihan memeriksa dengan cermat dan tiba-tiba dia menemukan bahwa lengan Dabao sedikit merah dan bengkak. Dia melihat Erbao dan Xiaobao dan menemukan bahwa mereka sama. Ini adalah lokasi untuk vaksinasi. Apakah ada yang salah dengan vaksin bayi-bayi ini? Susihan tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup dan dengan cepat berteriak, Qin Lang cepat kemari. Ada apa? Qin Lang bergegas setelah mendengar suara itu. Lengan bayi-bayi itu tampak bengkak dan merah, apakah ada yang salah dengan vaksin yang mereka terima 2 hari lalu? Susihan bertanya dengan gugup. Qin Lang memeriksa lengan bayi-bayi itu dan tersenyum untuk menenangkan mereka. Tidak apa-apa, Sihan, ini normal. Setelah vaksin BCG disuntikan, akan ada sedikit reaksi kulit di sekitar tempat suntikan, dan keropeng bernanah mungkin muncul setelah beberapa minggu. Ini normal, jika ini tidak terjadi, itu berarti vaksin mungkin tidak efektif dan perlu disuntikan lagi. Setelah mendengarkan penjelasan ilmiahnya, Susihan mengangkat tangannya dan menepuk dadanya. Baguslah, aku pikir ada sesuatu yang salah dengan bayi-bayi itu. Qin Lang menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, Sihan, jangan terlalu gugup. Setelah bayi-bayi itu divaksinasi, aku mengukur suhu tubuh mereka 5 kali sehari. Aku juga mengamati mereka di malam hari. Mereka tidur nyenyak tanpa menangis atau merasa tidak nyaman. Suhu tubuh mereka normal, semuanya baik-baik saja. Susihan sedikit terkejut, ternyata Qin Lang begitu perhatian dan telah melakukan begitu banyak hal diam-diam tanpa sepengetahuannya. Ponsel Qin Lang berdering, dia menarik tangannya dari bahu Susihan dan berkata, paketnya sudah tiba. Aku akan turun untuk mengambilnya. Di lantai bawah, Huang Qiuhei dan Fang Yaxian sedang berjalan memasuki pusat kurungan dengan senyum di wajah mereka. Putri teman Huang Qiuhei sedang berada di sini dalam masa pemulihan setelah melahirkan dan dia telah membuat janji untuk datang ke sini sebelumnya. Fang Yaxian kebetulan sedang di rumah, jadi dia meminta Fang Yaxian untuk datang. Begitu Fang Yaxian memasuki pintu, dia melihat wajah yang familiar. Hei anak muda, sungguh kebetulan. Fang Yaxian menyapa Qin Lang dengan senyuman. Qin Lang berpikir sejenak dan teringat bahwa ini adalah bibi yang dia tabrak di rumah sakit hari itu. Dia mengangguk, halo. Fang Yaxian mengangguk dan tersenyum, lalu melewati Qin Lang tanpa banyak mengobrol. Setelah mereka lewat, Huang Qiuhei bertanya kepada Fang Yaxian dengan rasa ingin tahu, Fang Tua, apakah kamu kenal pria tampan tadi? Sebenarnya bukan kenalan, saya bertemu dengannya di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Huang Tua ini, anak muda ini cukup mampu. Jangan terkecoh dengan usianya yang masih muda. Dia sudah menjadi ayah dari 3 anak. Ah, 3 anak. Kalau begitu dia harus menikah sangat awal. Huang Qiuhei menoleh ke Qin Lang dengan terkejut, merasa itu tidak bisa dipercaya. Fang Yaxian tersenyum dan berkata, bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia punya anak kembar 3. Huang Qiuhei bahkan lebih terkejut dan merendahkan suaranya dan berkata saya tidak menyangka pemuda ini begitu luar biasa. Dia benar-benar melahirkan anak kembar 3. Ya, kembar 3 itu jarang. Negara sekarang menganjurkan untuk memiliki lebih banyak anak, tetapi banyak anak muda masih enggan menanggung lebih banyak kesulitan. Saya dengar sekarang Anda bisa mendapatkan suntikan untuk meningkatkan ovulasi dan banyak orang menggunakan metode ini untuk memiliki anak kembar. Fang Yaxian berkata sungguh penderitaan yang berat. Saya pikir lebih baik membiarkan alam berjalan dengan sendirinya. Lagi pula, ada orang-orang seperti pemuda itu yang sangat mampu dan melahirkan 3 anak dalam satu kehamilan. Keduanya tiba di lift sambil berbicara. Bab 30 Fang Yaxian terkejut itu putriku. Keduanya berjalan ke dalam lift dan Fang Yaxian bertanya kita ke lantai berapa. Huang Qiuhei berkata lantai 3 untuk VIP. Sahabat baik Lausu menikah dengan baik dan keluarga suaminya memperlakukannya dengan sangat baik. Pusat perawatan pasca persalinan ini adalah yang terbaik di Zonghai dan dia bahkan memesan kamar VIP yang harganya sangat mahal. Fang Yaxian mengangguk dan berkata aku baru saja melihat bahwa lingkungan di sini memang bagus. Saat ini di lantai 3, Susihan sedang menggendong Sanbao dan berjemur di bawah sinar matahari di dekat jendela di ujung koridor.
San Bao tidur lebih sedikit daripada kakak dan adiknya. Bayi itu menangis begitu bangun. Su Sihan takut membangunkan kedua bayi lainnya, jadi dia membawanya keluar. Dengan ditemani ibunya dan sinar matahari yang hangat, San Bao segera berhenti menangis. Di sana terdengar suara ding dari pintu masuk lift. Su Sihan tersenyum dan berkata kepada San Bao di pelukannya, Kexin, bisakah kita kembali ke kamar? Kakak dan adik akan khawatir jika tidak melihat Momi saat mereka bangun. Dia membawa putrinya ke kamar 308 yang bersebelahan. Begitu Fang Yaxian dan Huang Qiuhe keluar dari lift, mereka melihat seorang gadis menggendong seorang anak memasuki rumah di ujung koridor. Fang Yaxian sedikit tertegun karena pemandangan dari belakang sangat mirip dengan putrinya. Sayangnya waktunya terlalu singkat dan pihak lain mengenakan piyama seragam pusat pengasingan sehingga Fang Yaxian tidak bisa memastikannya. Huang Qiuhe juga melihatnya dan bertanya dengan bingung, Lao Fang, mengapa ibu tadi sangat mirip dengan si Hanmu? Leher dan punggung ramping itu persis sama dengan milik si Han. Fang Yaxian memikirkannya menggelengkan kepalanya dan berkata ya mereka memang agak mirip tetapi mereka mungkin hanya terlihat mirip si Han saat ini sedang melakukan pertukaran akademik di ibu kota kuno Universitas Jiaotong. Huang Qiuhe mengangguk, itu sudah pasti tidak mungkin si Han, lagi pula ini adalah pusat penahanan gadis tadi mengenakan piyama dari sini, dia pasti ibu dari bayi itu. Fang Yaxian merasa itu tidak mungkin tetapi sosok belakang tadi memang mirip putrinya. Dia mungkin sudah lama tidak bertemu putrinya jadi dia akan sedikit merindukan putrinya tidak peduli siapa yang dia lihat. Keduanya tidak menanggapi episode kecil ini dengan serius dan langsung menuju tujuan mereka, kamar 301. Begitu Nyonya Su tua melihat mereka berdua, dia segera menyambut mereka dengan gembira. Dengan dua tamu lagi di ruangan itu, suasananya langsung menjadi hidup. Wanita tua itu membuka pintu dan menyuruh mereka duduk di sofa untuk mengobrol. Di belakang mereka, Putri Su juga datang dengan anak digendongannya. Fang Yaxian dipenuhi dengan sukacita ketika dia melihat bayi yang lembut, imut, dan berperilaku baik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan untuk menggoda si kecil. Saat ini, Qin Lang mendorong kereta ke atas dengan setumpuk kotak ekspres di atasnya. Ketika dia melewati pintu masuk 301, pihak lain membuka pintu. Qin Lang bahkan tidak melihat dan mendorong kereta itu lewat. Fang Yaxian dan Huang Qiuhe sama-sama meliriknya. Huang Qiuhe berkata, bukankah ini pemuda yang baru saja saya temui di bawah? Ternyata dia juga tinggal di lantai ini. Sungguh kebetulan. Fang Yaxian tersenyum dan berkata, ini cukup kebetulan. Saya baru beberapa hari di Zonghai, tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengannya beberapa kali. Su tua mendengarkan percakapan mereka dan bertanya dengan heran, apakah kalian berdua mengenal penghuni kamar 308? Bukannya aku mengenalnya, tapi aku pernah melihatnya, kata Fang Yaxian. Su tua segera membuka diri dan berkata, penghuni kamar 308 sangat terkenal di pusat pengasingan ini. Mereka melahirkan sepasang kembar 3. Probabilitas kejadian ini sangat kecil. Seluruh pusat kurungan terkejut pada hari pertama mereka tiba. Fang Yaxian tahu tentang ini jadi dia berkata, ya, saya baru saja membicarakan hal ini dengan Old Huang di bawah. Anak muda zaman sekarang benar-benar luar biasa. Mereka memiliki sepasang kembar 3 di usia yang begitu muda. Tidak hanya itu, ayah dari anak yang baru saja lewat, meskipun dia masih muda, dia sangat pandai membuat makanan kurungan yang lezat. Setelah keluarganya datang, mereka sama sekali tidak menginginkan makanan terpadu yang disediakan oleh pusat kurungan. Dia membuat 6 kali makan sehari untuk istrinya dan mereka membuatnya dengan sangat baik. Sebelumnya seseorang di pusat kurungan membuat makanan kurungan untuknya dan mereka hampir berkelahi dengan kami. Fang Yaxian sedikit terkejut, memikirkan wajah tampan Qin Lang, dia berkata, benarkah? Aku tidak menyangka bahwa pemuda ini tidak hanya tampan, tetapi juga sangat mencintai istrinya. Huang Qiuhe menimpali, 6 kali makan sehari untuk masa nifas. Oh, ini sahabatku. Aku rasa aku tidak bisa bertahan selama sebulan. Pemuda ini sangat langka. Dia tampan dan perhatian. Tidak heran dia menyelesaikan masalah seumur hidupnya begitu cepat. Lagi pula, siapa yang tidak menyukai pemuda sebaik itu? Bibi Fang, Bibi Huang, mereka berdua sangat tampan. Aku bertemu ibu bayi itu di pusat kegiatan di bawah terakhir kali. Dia juga sangat cantik. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Kami para ibu sangat iri pada mereka, kata Putri Bibisu sambil tersenyum. Tanda pisah, tanda pisah. Ketika Qin Lang kembali ke kamar, Su Sihan sedang bermain dengan San Bao. Gadis kecil itu berbaring di tempat tidurnya dan Su Sihan menghiburnya dengan mainan kecil yang dibuat Qin Lang. Melihat Qin Lang kembali, San Bao langsung kehilangan ketenangannya. Tangan kecilnya menggaruk dengan gelisah dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak sabar untuk dipeluk. Melihat penampilan putrinya yang lucu, Qin Lang berjalan ke sisi tempat tidur dan berkata, Kesin, apakah kamu tahu bahwa ayah sudah kembali? Apakah kamu ingin ayah bermain denganmu? Begitu gadis kecil itu melihat Qin Lang, ekspresinya langsung berubah dari suram menjadi cerah. Ketika Qin Lang mengangkatnya, dia menyeringai bahagia.
Melihat ini, Susihan cemberut dengan sengaja dan berkata, Kexin, dasar nakal kecil, Momi sudah bersamamu begitu lama dan kamu tidak pernah tersenyum. Tetapi kamu sangat bahagia begitu Dedi kembali. Momi sangat sedih ketika kamu seperti ini, wow. Dia berpura-pura menangis, mengepalkan tinju merah mudanya yang kecil, dan dengan lembut menggosoknya di sudut matanya. Dengan bibir merah mudanya yang sedikit cemberut, dia sangat menggemaskan. Qin Lang menatapnya sambil tersenyum dan mendekatkan Kesin ke Susihan. Kesin, Momi cemburu, kamu harus mencium Momi dan menghiburnya. Kesin digendong oleh ayahnya dan wajah kecilnya ditekan ke wajah Susihan meninggalkan bekas bibir kecil yang lucu. Susihan langsung tersenyum menyentuh wajahnya dan berkata karena Kesin mencium Momi maka Momi akan memaafkan keberpihakanmu. Qin Lang menggendong putrinya di lengannya. Susihan melihat kereta yang didorongnya kembali itu penuh dengan pengiriman ekspres dengan lebih dari selusin kotak. Bukankah ini terlalu banyak? Qin Lang, apa yang kamu beli mengapa begitu banyak? Aku membeli beberapa mainan untuk bayi-bayi itu. Sekarang mereka hanya memiliki 3 patung kayu kecil yang aku buat. Meskipun ketiga bayi itu bergantian bermain dengan patung kayu itu masih terlalu monoton. Anak-anak kecil itu belum bersemangat melihat patung kayu ini beberapa hari terakhir, jadi aku membelikan mereka beberapa mainan baru, kata Qin Lang. Susihan sedikit terkejut dan berkata, tapi ini terlalu banyak kan, bayi-bayi itu baru berumur belasan hari sekarang dan mereka hanya bangun selama beberapa jam sehari, mengapa mereka membutuhkan begitu banyak? Itu perlu, kita punya 3 bayi kecil di rumah, mainan ini tidak terlalu banyak. Dedi akan membelikan mereka lebih banyak di masa depan. Benar Kexin, Dedi membelikanmu begitu banyak mainan, apakah kamu senang? Xiao Kexin melambaikan tangannya dengan gembira seolah menanggapi ayahnya mengatakan bahwa dia sangat senang. Bab 31 Momen Bersejarah. Qin Lang bermain dengan putri kecilnya sebentar dan baru membuka pengiriman ekspres dengan Susihan setelah Kesin tertidur. Banyak mainan dalam paket yang perlu dirakit sendiri. Qin Lang bertanggung jawab atas pekerjaan manual sementara Susihan bertanggung jawab untuk membongkar pengiriman ekspres. Semua barang ini dibeli oleh Qin Lang. Susihan tidak tahu apa isi setiap kotak, jadi setiap kali dia membuka paket, rasanya seperti membuka kotak buta. Dia penuh harapan dan kejutan di mana-mana. Setelah semua pengiriman ekspres dibuka, Qin Lang sedang merakit lonceng angin musik di meja samping tempat tidur, sementara Susihan dengan rasa ingin tahu memainkan mainan bayi. Mainan untuk bayi sangat lucu. Bayi yang baru lahir memiliki penglihatan yang pendek dan tidak dapat melihat benda-benda yang jauh. Kemampuan diskriminasi warna mereka juga lemah, jadi mainan yang dipilih Qin Lang adalah mainan yang bersuara dan berwarna cerah. Sebuah mainan kerincingan merah kecil dengan lukisan di drum seorang anak dengan 2 sanggul menangkap kupu-kupu di antara bunga-bunga. Sebuah kotak musik menari yang indah. Ketika Anda membuka tutupnya, musik akan berbunyi dan ada seorang putri kecil yang lucu berputar dan menari di dasar rekaman. Ada kaos kaki kecil dan gelang yang bisa mengeluarkan suara, stik bel bunga berwarna-warni, satu set bebek kuning kecil yang bisa menemani bayi di bak mandi, bola-bola lembut yang memantul, tumbler warna-warni yang tidak akan pernah bisa didorong ke bawah, dan 3 lonceng angin musik gantung di samping tempat tidur yang sedang dirakit oleh Qin Lang. Ada berbagai macam mainan tetapi ketiga bayi yang sedang tidur itu belum melihatnya, tetapi Susihan memainkan semuanya. Senyum terkejut di wajahnya itu persis seperti bayi Qin Lang berusia 3 tahun yang penasaran, memandangnya dan tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan tertawa. Setelah bermain dengan semua mainan, Susihan mengambil mainan non-elektronik untuk dibersihkan dan didesinfeksi. Beberapa mainan yang tidak boleh bersentuhan dengan air dilap dengan cermin desinfektan dan ditempatkan di lemari desinfeksi untuk sementara waktu. Mainan bayi harus aman. Setelah menyelesaikan semua ini, lonceng angin samping tempat tidur Qin Lang dirakit dan digantung di kepala tempat tidur bayi. Susihan datang dan bertanya kepada Qin Lang, apakah lonceng angin ini berdering saat angin bertiup? Apakah bayi akan terganggu saat mereka tidur? Qin Lang menggelengkan kepalanya. Tidak, ini terlihat seperti lonceng angin tetapi sebenarnya elektrik. Alat ini hanya berputar dan mengeluarkan suara saat Anda menekan saklar, jadi Anda tidak perlu khawatir mengganggu tidur bayi. Saat mereka bangun, nyalakan untuk mereka bermain atau gunakan untuk membujuk mereka tidur. Musik di dalamnya lembut dan membantu mereka tidur. Susihan merasa itu sangat ajaib. Dia mengulurkan tangan dan memindahkan liontin kecil di atasnya tetapi tidak ada suara benturan. Karena liontinnya lembut, tidak perlu khawatir secara tidak sengaja melukai bayi. Mainan ini dirancang dengan sangat baik. Ngomong-ngomong, Qin Lang, apakah ada beberapa lukisan di sana? Susihan ingat bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dia pahami dalam pengiriman ekspres yang telah dia buka. Qin Lang berjalan mendekat dan mengambil lukisan gantung yang dia sebutkan. Ini bukan lukisan gantung, ini untuk mencetak sidik tangan dan kaki bayi. Susihan langsung mengerti setelah mendengar ini dan berkata dengan terkejut, aku tahu. Ini adalah benda yang dapat digunakan untuk menyimpan sidik tangan dan kaki bayi, yang sangat berharga sebagai kenang-kenangan, kan? Pintar, itu saja. Susihan melihat 3 lukisan bulat kecil di tangannya dan berkata dengan gembira, Qin Lang, kamu sangat perhatian.
Bayi-bayi pasti akan sangat lucu jika mereka meninggalkan cap tangan kecil dan cap JIO kecil ini. Bagaimana cara mengoperasikannya? Tanya Su Xihan. Qinlang menjelaskan padanya, ini cukup sederhana. Ini adalah satu set alat lengkap. Alasnya sudah dicat. Aku membeli dunia bawah laut, putri kesayangan, dan surga buah. Dunia bawah laut biru untuk Dabao dan 2 yang berwarna merah muda untuk para putri. Ada cat emas untuk bayi di dalamnya. Oleskan pada tangan dan kaki bayi, lalu cetak sidik jari dan jejak kaki mereka di ruang kosong. Saat cat emas mengering, kita bisa mengaplikasikan lapisan pelindung dan menyimpannya untuk waktu yang lama. Saat kita pulang, kita bisa menggantungnya di kamar bayi. Su Xihan mengikuti kata-katanya dan membayangkan adegan itu. Dia berpikir bahwa setelah mereka meninggalkan pusat perawatan pasca persalinan, mereka akan tinggal bersama. Bayi-bayi itu memiliki kamar terpisah. Kamar itu dipenuhi dengan mainan yang dibeli Qinlang dan ada 3 lukisan di dinding. Adegan ini sangat hangat dan indah. Kalau begitu, mari kita mulai dengan cepat. Bayi-bayi itu semua sudah tidur sekarang. Jika kita melakukannya saat mereka bangun, mereka mungkin tidak akan bersikap baik, kata Su Xihan dengan bersemangat. Qinlang mengangguk, pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya, dan kemudian menyekat tangan dan kaki bayi-bayi itu dengan tisu bayi. Su Xihan membersihkan dan mendisinfeksi kuas di dalam set, menuangkan cat emas ke dalam palet, dan kemudian bersama dengan Qinlang mengecat tangan dan kaki Dabao dengan cat emas. Bayi lucu itu tidur nyenyak bahkan ketika orang tuanya memegang tangan dan kakinya dan melemparkannya, dia tidak bangun. Potongan pekerjaan pertama selesai dengan cara ini. Qinlang mengambil tisu basah untuk membantu Dabao menyekat tangan dan kakinya sementara Su Xihan mengagumi dunia bawah laut dengan cetakan tangan dan kaki kecil dengan kepuasan. Dengan latar belakang biru, tangan dan kaki kecil berwarna keemasan terlihat sangat imut. Lukisan biasa barusan telah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar dan menyimpannya di album malaikat kecil dengan puas. Kemudian giliran bayi kedua Qinlang dan Su Xihan bergerak dengan sangat lembut, tetapi bayi kedua yang waspada itu tetap terbangun dan menangis 2 kali membangunkan saudara laki-laki dan perempuannya di sampingnya. Qinlang dan Su Xihan tidak punya pilihan selain membujuk ketiga anak itu terlebih dahulu sebelum melanjutkan operasi. Namun sekarang ketiga anak kecil itu sudah bangun, bayi-bayi dengan kesadaran mereka sendiri ini tidak begitu berperilaku baik. Qinlang baru saja selesai melukis tangan kecil Yutong dan sebelum dia bisa mengambil papan gambar di sebelahnya, si kecil melambaikan tangan kecilnya dan menamparkan wajah Kexin meninggalkan bekas bintik emas kecil di wajah saudara perempuannya. Qinlang dan Su Xihan tidak punya pilihan selain membersihkan bekas di wajah San Bao terlebih dahulu. Namun, selama momen ini, tangan kecil Erbao yang gelisah melukis beberapa garis emas di wajahnya. Su Xihan cemberut dan berkata tanpa daya, Qinlang, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, Erbao akan dapat mengimprovisasi lukisan emas di wajahnya sebentar lagi. Qinlang berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mendapat ide dan menyalakan saklar lonceng angin di kepala tempat tidur. Liontin lonceng angin di samping tempat tidur perlahan berputar dan musik lembut terdengar seketika menarik perhatian ketiga anak kecil itu. Bayi kedua berhenti membuat suara dan bergerak-gerak dan melihat mainan baru di atas kepalanya dengan rasa ingin tahu. Oke, mari kita lanjutkan. Dengan iringan musik, Qinlang dan Su Xihan akhirnya menyelesaikan lukisan sidik jari dan telapak kaki dari ketiga bayi kecil itu. Melihat ketiga karya tersebut, Su Xihan tersenyum puas dan mengeluarkan ponselnya untuk dengan cermat mengambil banyak foto untuk disimpan. Tanda pisah, tanda pisah. Di kamar 301, Old Su sedang mengobrol dengan Fang Yaxian dan yang lainnya. Aneh, pasangan muda di kamar 308 terlihat cukup muda, tetapi saya belum melihat orang tua atau orang dewasa mereka datang selama seminggu sejak mereka pindah. Mereka selalu hanya pasangan muda itu. Mereka berdua terlihat sekitar 20 tahun dan mungkin masih sekolah. Mereka memiliki hal sebesar memiliki anak, bahkan kembar 3, dan tidak ada tetua dalam keluarga yang muncul. Apa menurutmu mereka menyembunyikannya dari keluarga mereka? Tanya Su tua penuh gosip. Bab 32 Fang Yaxian pergi ke 308 untuk menyapa dan melihat bayi kembar 3. Ketika Fang Yaxian mendengar ini, dia merasa sedikit aneh. Nama ibu bayi pada akta kelahiran rumah sakit, 4 angka pertama dari kartu identitasnya, dan sosok belakang yang sangat mirip dengan putrinya, terlalu banyak kebetulan. Sekarang mendengar Old Su mengatakan ini lagi, dia tidak bisa tidak ingin pergi dan melihat ibu bayi itu. Aku akan pergi ke kamar 308 untuk menyapa, aku belum melihat anak kembar 3 itu, kata Fang Yaxian. Ketika Su tua mendengar ini, dia langsung bersemangat dan berkata, ayo pergi bersama, aku bahkan belum pergi untuk menyambut mereka secara resmi. Fang Yaxian mengangguk, kalau begitu aku akan turun untuk membeli buah. Ini pertama kalinya aku ke sana, jadi tidak pantas untuk pergi dengan tangan kosong. Tidak, saya punya banyak buah di sini. Kamu sudah membawa begitu banyak. Mari kita ambil beberapa dan pergi sekarang. Saya sudah lama ingin pergi ke kamar 308. Itu adalah kamar VIP termahal di pusat kurungan. Su tua dengan semangat menarik Fang Yaxian dan Huang Qiuhe dan mereka bertiga bersiap untuk mengunjungi kamar 308 bersama-sama.
Mereka bertiga mengambil beberapa buah dan hendak pergi ke kamar 308 ketika ibu di kamar itu tiba-tiba berteriak, "Ibu, ibu, jangan pergi. Kemari dan lihat, bayinya muntah." Teriakan cemas langsung membuat 3 orang di pintu berbalik. Bayi kecil yang tadinya tidur dengan patuh tiba-tiba menangis dan memuntahkan banyak susu dengan busa putih di sekitar mulutnya. Perawat di samping mengambil termometer dan mengukur suhu bayi. Dia berkata bayinya demam, dia mungkin masuk angin. Mari kita kirim dia ke klinik bayi di bawah. Kamar itu berantakan. Putri Sutua melihat bayi itu menangis kesakitan dan dia juga menangis dengan cemas. Sutua mencoba menghiburnya dengan hati-hati dengan kecemasan yang terpancar di wajahnya. Perawat dengan cepat membawa mereka ke klinik di lantai bawah. Setelah keributan seperti itu, Fang Yaxian tidak lagi bersemangat untuk pergi ke 308. Dia dan Huang Qiuhei menemani bayi itu ke klinik. Si kecil menderita enteritis akut dan demam, serta perlu diinfus. Mereka memberi kompensasi sebentar dan kemudian pergi. Saat ini, orang tua sangat bingung dan mereka hanya akan menjadi beban di sini. Setelah keluar dari pusat perawatan pasca melahirkan, keduanya duduk di mobil kembali ke keluarga Lin. TSK, orang tua benar-benar khawatir bayi itu sakit. Old Su sangat cemas sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan kami. Huang Qiuhei mengobrol dengan Fang Yaxian di dalam mobil. Benar, seorang anak kecil menarik perhatian seluruh keluarga. Bukankah itu akan sama bagi kita di masa depan? Kita berdua hanya memiliki satu putri. Ketika mereka memiliki anak di masa depan, kita pasti harus datang dan membantu merawat mereka seperti Old Su, kata Fang Yaxian. Benar, kita semua memiliki sedikit anak. Selain itu, si Han Mu dan Xiao Xiaoku telah dimanjakan sejak mereka masih muda. Jika mereka diminta untuk merawat bayi sendiri, mereka akan sangat sibuk. Anak-anak memiliki kekebalan tubuh yang lemah dan rentan terhadap penyakit. Jika mereka menghadapi situasi seperti itu, lebih baik bagi kita untuk berada di sana. Putri Old Su sangat ketakutan hingga dia menangis barusan. Jika ibunya tidak ada di sini, situasinya akan menjadi lebih buruk. Fang Yaxian mengangguk setuju. Di malam hari, Su Sihan sedang mengagumi 3 lukisan yang baru saja dicat dengan lapisan akhir ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Ini adalah pesan WeChat dari ibuku. Fang Yaxian putriku sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Su Sihan beristirahat di hotel. Ibu, kemana ibu pergi dengan Bibi Huang hari ini? Fang Yaxian, hari ini aku tidak pergi bermain. Bibi Huangmu sudah berjanji kepada seorang teman untuk menjenguk cucunya, jadi aku pergi ke pusat perawatan pasca melahirkan medali emas bersama Bibi Huangmu. Ketika Su Sihan melihat kata-kata ini, tangannya yang memegang telepon tanpa sadar semakin erat. Bu, apakah ibu datang ke pusat perawatan pasca melahirkan hari ini? Dia bahkan pergi bermain di koridor sambil menggendong bayinya hari ini, dan Qin Lang juga pergi keluar untuk mengambil paket. Mungkinkah dia terlihat oleh ibunya? Su Sihan menelan ludah dengan gugup, tetapi kemudian dia berpikir bahwa ibunya mungkin tidak melihatnya. Jika tidak, dia tidak akan menunggu sampai malam untuk memberitahunya tentang hal itu. Dan hari ini ibuku dibawa oleh Bibi Huang untuk mengunjungi anak temannya. Kurasa dia hanya akan datang kali ini dan tidak akan datang lagi. Memikirkan hal ini, Su Sihan menghela napas lega. Dia mengubah topik pembicaraan tanpa meninggalkan jejak. Bu, apa rencanamu untuk besok? Fang Yaxian, aku sudah membuat janji dengan Bibi Huangmu besok. Kita akan pergi ke menara di pagi hari, pergi kebun di sore hari, dan makan malam di sana di malam hari. Su Sihan, ada banyak sekali program ibu, kamu dan Bibi Huang bersenang-senanglah. Aku masih punya beberapa hari sebelum kembali jadi tidak usah terburu-buru. Jangan terlalu lelah. Setelah mereka mengobrol sebentar, Su Sihan meminta ibunya untuk tidur lebih awal. Tanda pisah, tanda pisah. Hari ini perawat mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memandikan bayi-bayi itu. Ketika mereka pertama kali tiba di pusat perawatan, bayi-bayi itu dikirim ke kamar mandi khusus untuk dimandikan. Mereka dibawa ke sana oleh perawat profesional dan orang tua tidak diizinkan masuk. Kali ini sudah 4 hari sejak bayi-bayi itu menerima vaksinasi mereka dan mereka bisa mandi lagi dan kali ini orang tua mereka bisa menemani mereka. Su Sihan sangat bersemangat mendengar berita itu. Meskipun dia telah bersama bayi-bayi itu selama lebih dari 10 hari setelah mereka lahir, dia belum pernah melihat mereka mandi dan bermain di air. Ketiga anak kecil itu semakin lucu sekarang dan mereka pasti sangat lucu saat mandi. Qin Lang, ayo mandikan bayinya bersama-sama. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah akan memandikan bayi untuk pertama kalinya. Menyelesaikan proses ini akan membuka tutorial set lengkap latihan pijat untuk tuan rumah. Latihan sentuhan. Qin Lang akhir-akhir ini banyak mencari informasi tentang bayi. Sebagai seorang ayah pemula, meskipun dia memiliki sistem, dia merasa bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan sistem untuk membesarkan 3 bayi. Jadi dia telah mempelajari. Dia pernah melihat latihan pijat ini di internet, tetapi dia tidak menyangka bahwa sistem akan memberinya hadiah ini sekarang. Ada banyak dan beragam tutorial di internet, dan mereka yang memiliki hadiah sistem tentu saja adalah yang terbaik. Jadi Qin Lang dengan senang hati membawa bayi-bayi itu ke kamar mandi. Suhu di kamar mandi sangat pas. Orang dewasa mungkin merasa sedikit panas saat masuk, tetapi bayi-bayi tidak perlu khawatir masuk angin saat mandi di lingkungan ini dan kemudian melakukan latihan pijat.
Susihan saat ini sedang dalam masa nifas, jadi tidak nyaman baginya untuk memandikan bayi-bayi itu. Qin Lang membawakan kursi dan memintanya untuk duduk di sebelahnya dan menonton. Dia juga mengeluarkan ponselnya untuk merekam video berharga dirinya memandikan bayi-bayi itu untuk pertama kalinya. Setelah anak-anak kecil itu melepas pakaian mereka, tubuh putih mereka yang gemuk terlihat sangat lucu. Dabao sangat berani. Ketika dia dimasukkan ke dalam baskom berisi air, anak kecil itu melihatnya dengan rasa ingin tahu dan kemudian berbaring dengan tenang. Bayi kedua juga sangat berani dan dia bahkan beradaptasi lebih cepat daripada kakaknya. Dia berbaring di bak mandi dengan cincin udara di lehernya sehingga dia tidak perlu khawatir tersedak air. Si kecil mungkin merasa lingkungannya sangat aman dan dia benar-benar mulai bermain air sendiri. Kesin adalah yang termuda, terlemah, dan paling tidak berani. Qin Lang memeluknya dan ingin memasukkannya ke dalam bak mandi, tetapi begitu kaki gadis kecil itu menyentuh air, dia segera mulai meronta dan terus menyusut ke atas. Tangan kecilnya masih menggenggam erat pakaian Qin Lang dan dia menangis dengan keras. Suan-Suan dan Yutong tidak tahu mengapa saudara perempuan mereka menangis. Kedua anak kecil itu bermain air di bak mandi seolah-olah mengajak saudara perempuan mereka untuk mengalami permainan baru bersama. Kesin menolak untuk bekerja sama sehingga Qin Lang hanya bisa dengan hati-hati menyendok air dengan telapak tangannya untuk membasahi tubuhnya. Ketika gadis kecil itu menemukan bahwa bak mandi itu sebenarnya tidak berbahaya, dia menurunkannya. Bab 33 hari bertemu ibu telah tiba. Ketiga anak kecil itu akhirnya selesai mandi dan Qin Lang basah kuyup tetapi dia tidak peduli tentang itu sekarang dan harus menyelesaikan memandikan bayi-bayi terlebih dahulu. Keringkan bayi-bayi dan letakkan mereka di atas meja kecil yang ditutupi dengan handuk katun. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan instruksi. Anda akan diberi hadiah satu set lengkap latihan pijat. 2 detik kemudian Qin Lang memiliki satu set lengkap prosedur sentuhan dan latihan di benaknya. Perawat di sebelahnya berkata, Tuan Qin, bayi-bayi sudah selesai mandi. Bisakah saya mengajari Anda cara melakukan latihan pijat sekarang? Qin Lang tersenyum padanya dan berkata tidak, aku bisa melakukannya. Aku akan melakukannya untuk bayi-bayi itu. Perawat itu menatap Qin Lang dengan terkejut, hanya untuk melihatnya dengan tenang membungkus bayi pertama dan kedua dengan handuk mandi terlebih dahulu, lalu memijat bayi ketiga terlebih dahulu. Dia mengoleskan tangannya dengan minyak pijat, dengan lembut menutup telapak tangannya dan menggosoknya, menggunakan kehangatan telapak tangannya untuk menyebarkan minyak, dan kemudian mulai memijat putri Kesin. Sambil melakukannya Qin Lang melafalkan mantra dari latihan sentuhan. Alisnya melengkung seperti bulan sabit dan kepalanya luas dan berpengetahuan. Bayi itu memiliki wajah tembem dan lebih suka tertawa daripada menangis. Telinga kecil seperti batangan latih pendengaran Anda setiap hari untuk meningkatkan pendengaran Anda. Saat melakukan latihan pijat, bayi Kesin sangat patuh mengisap jempolnya dari waktu ke waktu lalu melihat ayah Qin Lang dengan mata polosnya yang besar. Si kecil akan tersenyum ketika dia merasa melihat senyum pria kecil itu. Qin Lang merasakan kehangatan yang tak terbatas. Bayi benar-benar makhluk kecil dengan kekuatan penyembuhan super. Setelah seluruh proses selesai, Qin Lang memakaikan pakaian pada putri Kesin. Gadis kecil yang baru saja selesai mandi dan menikmati pijatan serta pengolesan minyak dari ayahnya kini dengan gembira memakan setiap jarinya. Susihan merekam video dengan senyum di wajahnya. Perawat-perawat muda itu tertegun dan bertepuk tangan karena terkejut, mengatakan, Tuan Qin, Anda luar biasa. Latihan pijat yang Anda lakukan lebih profesional daripada yang diajarkan oleh guru profesional kami. Susihan juga terkejut bahwa Qin Lang tahu banyak hal meskipun dia hanya seorang ayah baru. Dengan adanya Qin Lang yang merawat bayi, sungguh tidak melelahkan lagi. Dalam sekejap mata seminggu telah berlalu dan dia akan bertemu ibunya di malam hari. Pada siang hari Susihan mulai melakukan persiapan dengan gugup. Dia harus mencuci rambutnya terlebih dahulu. Dia belum mencucinya sejak melahirkan bayinya. Dia mengikat rambut panjangnya menjadi sanggul selama masa nifas. Tidak terasa masalah besar di ruangan dengan suhu yang sesuai. Tetapi dia harus berdandan karena dia akan pergi menemui ibunya. Saat ini pusat perawatan pasca melahirkan juga akan mengatur pencucian rambut untuk ibu. Tetapi harus dilakukan setelah 2 minggu dan suhu air harus dikontrol dengan ketat dan rambut harus segera dikeringkan setelah dicuci. Susihan sekarang dalam kondisi yang baik untuk mencuci rambutnya, jadi Qin Lang melakukannya sendiri, membiarkan Susihan berbaring dan mencuci rambutnya dengan hati-hati. Bukannya Susihan belum pernah keramas di luar sebelumnya, tetapi kali ini orang yang mencuci rambutnya adalah Qin Lang dan perasaannya benar-benar berbeda. Suhu airnya jelas pas dan air panasnya tidak panas sama sekali saat menyentuh kulit kepalanya, tetapi wajahnya memerah dan hati serta matanya sedikit panas. Qin Lang menunduk dan terlihat sangat lembut. Melihat Susihan menatapnya dengan mata besar, dia bertanya, bagaimana suhu airnya? Apakah panas? Susihan menggelengkan kepalanya dengan lembut, matanya yang indah sedikit terkulai, bulu matanya yang lentik seperti 2 kipas kecil yang membentuk bayangan kecil berbentuk busur di bawah kelopak matanya. Setelah mencuci rambutnya, Qin Lang segera mengeluarkan pengering rambut.
Aku akan melakukannya sendiri, kata Su Xihan sedikit malu. Qin Lang menghindar tangannya dan berkata dengan mendominasi, aku yang akan melakukannya. Aku bisa mengeringkan rambutku sendiri. Su Xihan mendongak dan berkata dengan suara rendah. Memang tidak nyaman untuk mencuci rambut dan sayatan akan sedikit sakit ketika Anda membungkuk, tetapi tidak masalah untuk duduk di sini dan mengeringkan rambut Anda. Qin Lang dengan lembut mencubit pipi merah mudanya. Dia tidak ingin berhenti karena rasanya sangat enak. Patuhlah, duduk dan nikmati layanan bintang 5 saya. Su Xihan merasakan perasaan manis di hatinya. Suara pengering rambut terdengar membuat sedikit kebisingan, tetapi gerakan Qin Lang sangat lembut. Dia dengan hati-hati membantunya merapikan rambutnya dan mengeringkannya sedikit demi sedikit. Dia bercermin dan melihat pipinya memerah dan matanya berair, dan tertegun sejenak. Apakah ini tampang wanita bahagia? Kelihatannya lebih baik dari biasanya. Qin Lang sedang berkonsentrasi mengeringkan rambutnya, menjalankan jari-jarinya melalui rambutnya, merasakan kelembutan dan kehalusannya. Kualitas rambut Su Xihan sangat bagus. Rambut panjangnya telah melewati masa kurungan dan setelah dicuci masih hitam dan halus serta terasa hebat. Ding, terdeteksi host sedang menyisir rambut ibu. Host diberi hadiah keterampilan dasar merias wajah dan 1 set perlengkapan rias profesional untuk ibu. Mendengar suara sistem, Qin Lang tersenyum. Sekarang dia sudah menguasai keterampilan merias wajah. Bukankah dia bisa merias wajah Su Xihan dan menata rambutnya di masa depan, dan membuat Su Xihan lebih cantik? Dia menyukai keterampilan ini. Host, apakah Anda ingin mengaktifkan keterampilan tata rias utama sekarang? Aktivasi. Saat suaranya menghilang, sejumlah besar pengetahuan dan teknik tentang tata rias, tata rambut, gaya rambut, dimasukkan ke dalam pikirannya. 5 detik kemudian dia membuka matanya dan melihat Su Xihan di cermin lagi. Dia langsung memikirkan riasan dan gaya rambut yang sangat cocok untuk temperamen Su Xihan. Perasaan ini sangat luar biasa. Saya menciptakan menantu perempuan saya yang cantik dengan tangan saya sendiri dan saya merasakan pencapaian yang luar biasa. Selamat kepada host karena telah mengaktifkan keterampilan tata rias utama. Tata rias profesional untuk ibu akan dikirim ke loker di pintu masuk pusat perawatan pasca persalinan tempat host berada dalam 5 menit. Nomor pengambilan loker akan dikirimkan ke ponsel host melalui SMS. Harap ingat untuk memeriksanya. Haha, ini bahkan lebih baik. Riasan khusus untuk ibu yang diberi imbalan oleh sistem ini benar-benar bagus. Anda tidak perlu keluar untuk membeli lagi. Nyaman. Sangat nyaman memiliki sistem. Kebetulan sekali Xihan akan bertemu dengan ibu mertuanya malam ini. Setelah Xihan mencuci rambutnya dan memakai riasan profesionalnya, dia pasti tidak akan bisa melihat masalah dengan penampilannya. Setelah mengeringkan rambutnya, Qin Lang berkata, Xihan tunggu aku sebentar, aku akan turun untuk mengambil paket. Su Xihan mengangguk dan setelah melihat Qin Lang pergi, dia mengambil ponselnya yang berisi pesan WeChat dari ibunya. Tanyakan kapan dia akan tiba di Zonghai hari ini dan kemudian kita bisa makan malam di restoran kanton dekat sekolahnya. Dia menjawab, ibu, aku akan berada di bandara pukul 5 sore dan akan langsung ke restoran untuk menemuimu. Fang Yaxian, kalau begitu, ibu akan menjemputmu di bandara dan kita akan pergi ke restoran bersama. Su Xihan, tidak perlu, bu. Aku akan kembali dengan sekolah. Ibu pergi saja ke bandara untuk menjemputku, teman-teman sekelasku akan iri dan rindu rumah. Fang Yaxian, anak perempuanku sangat perhatian. Baiklah, ibu akan menunggumu di restoran. Tempat ini tidak jauh dari sekolahmu. Kita bisa mengobrol sebentar di malam hari. Su Xihan menyimpan ponselnya dan melihat ke cermin. Aku pulih dengan cukup baik setelah melahirkan dan aku juga sangat memperhatikan olahraga saat hamil sehingga aku hampir tidak bertambah berat badan. Setelah menyusui beberapa hari setelah melahirkan, berat badanku pada dasarnya sudah kembali seperti sebelum hamil. Sepertinya tidak ada yang salah dengan bentuk tubuhnya, kulitnya dalam kondisi baik, dan dia terlihat segar setelah mencuci rambutnya. Ibunya seharusnya tidak menyadari apapun, kan? Saat dia sedang memikirkannya, Qin Lang masuk sambil membawa kotak beludru hitam. Qin Lang, apa yang kamu beli? Kotak yang sangat besar, Su Xihan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Lang meletakkan kotak itu di atas meja dan menariknya dari tengah. Kotak itu secara otomatis terbuka menjadi 2 sisi. Di dalamnya ada 1 set lengkap produk riasan termasuk alas bedak, perona mata, perona pipi, lipstik, dan bahkan 1 set lengkap kuas dan alat rias. Su Xihan sangat terkejut. Qin Lang, kamu. Aku membelikanmu beberapa kosmetik merek terkenal yang cocok untuk ibu-ibu. Ketika kamu pergi menemui bibimu hari ini, gunakan sedikit riasan untuk memperbaiki warna kulitmu. Aku janji kamu tidak akan melihat masalah apapun. Su Xihan menatapnya dengan emosi, hatinya sangat manis. Tetapi ketika dia melihat kotak riasan profesional di depannya, dia merasa sedikit tidak berdaya. Qin Lang, aku tidak terlalu pandai memakai riasan. Dia dikenal sebagai wanita cantik di sekolah karena penampilan alaminya. Dia jarang menggunakan kosmetik dan hanya sesekali memakai lip gloss untuk menambah warna. Dia belum pernah menggunakan kosmetik profesional seperti itu. Qin Lang mengedipkan mata padanya dan berkata, aku akan melakukan. Bab 34 Su Xihan bertemu ibunya. Kamu boleh merias wajah. Su Xihan terkejut.
Qin Lang mengambil barang-barang itu dan berkata sambil tersenyum, serahkan saja dirimu padaku dengan percaya diri. Setelah mengatakan itu, Qin Lang menarik bangku dan memintanya untuk duduk di depan meja rias. Su Shihan duduk tanpa sadar meskipun Qin Lang adalah seorang anak laki-laki, dia mempercayainya ketika dia berkata akan melakukannya. Setelah bekerja selama setengah jam, Qin Lang bertepuk tangan dan berkata, selesai. Su Shihan langsung menoleh karena terkejut dan melihat dirinya di cermin. Lapisan tipis foundation diaplikasikan pada wajahnya yang sudah cantik dan bedak tabur menciptakan efek matte yang membuat kulitnya terlihat lebih putih dan lebih tembus cahaya. Blus berwarna teh susu cenderung memberikan Anda kulit yang normal dan dipadukan dengan lip glaze matte dengan warna yang sama. Seluruh riasan terlihat seperti riasan licik yang lebih baik daripada tidak memakai riasan sama sekali. Su Shihan menatap Qin Lang dengan terkejut. Qin Lang, kamu merias wajah dengan sangat baik. Qin Lang juga sangat puas. Su Shihan tampak lebih berseri dan menawan dengan riasan tipis. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Ibu dari bayi itu sangat cantik, tetapi dia tidak membawanya keluar bersamanya. Itu terlalu berbahaya. Kamu sudah terlihat bagus, aku hanya ingin kamu terlihat lebih baik. Dengan begini bibimu akan berpikir bahwa kamu baik-baik saja akhir-akhir ini dan tidak akan khawatir. Su Shihan mengangguk dengan gembira sambil mengagumi dirinya di depan cermin beberapa saat lalu pergi memilih pakaian. Setelah pindah ke pusat perawatan pasca melahirkan, pengasuh datang dan membawakan pakaiannya. Dia memilih rok selutut dengan lengan puff. Rok putih itu dihiasi ceri merah yang membuatnya terlihat sangat muda dan cantik. Namun setelah membacanya, Qin Lang hanya menggelengkan kepalanya. Rok ini terlalu pendek, hanya sampai lutut. Betis Shihan lurus, ramping, putih, dan indah. Rok ini benar-benar menonjolkan kaki indahnya. Selain itu, lengan puff dan leher V kecil di tubuh bagian atas tidak bagus karena bahu yang tegak dan tulang selangkah yang halus terekspos. Su Shihan awalnya penuh sukacita, tetapi ketika dia melihat reaksi Qin Lang, dia tanpa sadar melihat ke bawah pada dirinya sendiri. Ada apa? Apa tidak terlihat bagus? Qin Lang tentu saja tidak akan mengatakan bahwa dia tidak ingin dia keluar mengenakan pakaian yang begitu menarik perhatian. Jadi dia berkata, terlihat bagus, tetapi bukan ide yang baik untuk memakainya seperti ini, Shihan. Kamu masih dalam masa nifas dan kamu harus pergi keluar untuk menemui bibimu, tetapi kamu harus tetap hangat. Rok ini bocor udara, itu tidak baik. Aku akan membantumu memilih. Saat dia berbicara, Qin Lang pergi melihat di depan lemari pakaiannya, mengeluarkan sepasang celana panjang lurus dan memilih sweater tipis konservatif sebagai atasan, yang hampir membungkusnya dengan erat. Su Shihan berganti pakaian ini dan sedikit mengernyit saat dia berkata, Qin Lang, agak panas untuk keluar dengan cuaca seperti ini, kan? Qin Lang berkata dengan serius, tidak, kamu baru saja kembali dari ibu kota kuno. Di ibu kota kuno sedang hujan 2 hari ini dan cuacanya cukup sejuk. Kamu memakai ini pas, bibi akan percaya bahwa kamu baru saja kembali dari sana. Su Shihan menunduk melihat dirinya sendiri dan mengangguk, oke. Setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum cerah pada Qin Lang, Qin Lang, kamu benar-benar perhatian. Kamu bahkan mengecek cuaca di ibu kota kuno. Qin Lang diam-diam menekuk sudut mulutnya, berbalik, dan menyerahkan cangkir termos yang berisi teh longan dan kurma merah yang baru saja dia seduh. Dia sengaja mengeluarkan semua bahan dan hanya menyisakan air di dalam cangkir. Sudah hampir waktunya, aku harus pergi, kata Su Shihan setelah memberi makan ketiga bayi dan merapikan pakaiannya. Qin Lang memasukkan cangkir termos ke dalam tasnya, mengambil tas itu, dan berkata, oke, aku akan memanggil taksi sekarang dan kita akan turun ketika mobilnya datang jadi kita tidak perlu berdiri di depan pintu terkena angin. Su Shihan sangat tersentuh dengan perhatiannya. Qin Lang mengirimnya ke mobil dan secara khusus menyuruh pengemudi untuk menutup semua jendela. Ketika sopir melihat bahwa mereka keluar dari pusat penahanan, dia langsung mengerti dan dengan cepat menutup jendela mobil. Qin Lang berdiri di depan mobil dan mengucapkan selamat tinggal kepada Su Shihan. Kirimkan aku pesan sebelum malam berakhir dan aku akan menjemputmu. Jangan kembali sendirian, tidak aman untuk kembali terlalu larut. Su Shihan mengangguk setelah mereka berangkat. Pengemudi tersenyum dan berkata, suami Anda sangat perhatian kepada Anda. Ketika Su Shihan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang. Qin Lang masih berdiri di depan pintu pusat perawatan pasca melahirkan mengawasinya pergi. Qin Lang memperlakukannya dengan sangat baik. Saat ini, Fang Yaxian juga sedang dalam perjalanan menuju restoran. Sore harinya, dia dan Huang Qiuhei pergi ke salon untuk mendapatkan gaya rambut yang indah. Dia mengenakan pakaian baru yang dia beli kemarin saat berbelanja dan keluar dengan berseri-seri. Dia ingin melihat putrinya dalam kondisi terbaiknya. Dalam perjalanan, Fang Yaxian mengirimkan video kepada suaminya. Ayah Su segera menjawab telepon. Dia masih di ruang konferensi tetapi dia tidak sabar untuk bertanya, bagaimana? Apakah kamu melihat putrimu? Fang Yaxian tersenyum dan berkata, lihat betapa cemasnya kamu. Belum, aku sedang dalam perjalanan ke restoran. Putriku dan aku punya janji pukul 6.30. Aku akan bisa melihatnya dalam setengah jam. Ayah Su tersenyum dan berkata, oke, nanti kalau kamu bertemu putrimu, jangan hanya mengobrol dengannya. Ingat untuk mengirimkan video kepadaku. Aku juga ingin melihat putriku. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Restoran mana yang kamu pesan? Putriku suka makanan kampung halaman kita. Apakah kamu memesan restoran kanton?
Itu restoran kanton tepat di sebelah sekolah putriku. Jangan khawatir tentang hal-hal ini. Aku akan mengajak putriku makan dan minum enak. Juga, ketika Lao Huang dan aku bermain beberapa hari ini, kami membeli banyak barang untuk putriku. Aku sudah membawa semuanya dan akan membawanya kembali ke sekolah untuknya nanti, kata Fang Yaxian. Oke, jangan hanya memberinya barang, ingatlah untuk meninggalkan lebih banyak uang untuk putrimu karena kuliah akan membutuhkan banyak uang. Tahu? Oke, kalau begitu aku tidak akan bicara denganmu untuk sekarang, aku belum menyelesaikan rapatku, aku akan bicara denganmu setelah aku bertemu putri. Fang Yaxian melirik latar belakang di belakangnya dengan terkejut. Itu memang ruang rapat perusahaan. Lao Su, mengapa kamu melakukan obrolan video denganku saat kamu sedang rapat? Kupikir kamu sudah bertemu putrimu jadi kamu tidak punya waktu untuk rapat. Tapi rapat ini akan segera selesai. Aku akan kembali setelah kamu bertemu putrimu jadi akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan obrolan video. Fang Yaxian tersenyum dan mengangguk lalu menutup video. Setiap kali putrinya menelepon, Pak Tua Su akan dengan serius mengajarinya untuk belajar giat dan berbicara tentang dia yang tidak pulang. Ada sedikit nada menyalahkan dalam kata-katanya tetapi sebenarnya dia paling peduli pada putrinya. Pria berbeda dari wanita. Wanita dapat mengekspresikan emosi mereka secara langsung dan berani, tetapi pria kadang-kadang malu untuk mengucapkan kata-kata sayang kepada putri mereka. Jadi nanti dia harus berbicara baik-baik dengan putrinya, memberitahunya bahwa ayah dan ibu sangat merindukannya. Memikirkan putrinya, Fang Yaxian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang sudah hampir pukul 6 dan putrinya seharusnya sudah turun dari pesawat dan sedang dalam perjalanan ke restoran. Jadi dia mengirim panggilan video ke putrinya. Susihan sedang berada di taksi dan menjawab panggilan itu segera setelah melihat video ibunya. Hei putri, kamu ada di mana? Bu, aku sedang dalam perjalanan, aku akan tiba dalam 10 menit. Apa kamu Aku akan tiba sekitar 10 menit lagi. Hei, kenapa kamu naik taksi? Bukankah sekolah setuju untuk menyediakan bus? Bab 35, Sihan, kenapa kamu bau susu? Hati Susihan sedikit mencelos tetapi dia tersenyum dan berkata, sudah diatur tetapi bus itu akan mengantar beberapa siswa lokal pulang dan mengambil jalan memutar sedikit. Aku khawatir itu akan menunda makan kita jadi aku naik taksi kembali. Fang Yaxian tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat putrinya di video dan berkata sambil tersenyum. Setelah tidak melihatnya begitu lama, putriku semakin cantik saja. Apa kamu memakai riasan hari ini, sayang? Susihan tersipu dan mengangguk. Memikirkan bahwa riasan ini dibuat oleh Qinlang, dia merasa manis di dalam hatinya tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya karena takut ketahuan oleh ibunya. Hari ini adalah hari terakhir acara, jadi aku memakai riasan. Kamu terlihat cantik, sangat cantik. Putriku adalah yang tercantik. Ibu sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu secara langsung. Bu, aku akan sampai di sana sebentar lagi. Setelah ibu dan anak itu menutup panggilan video, Susihan melihat jalanan di luar jendela yang semakin familiar dan tidak bisa Aku akan menemui ibuku, dia tidak akan tahu apa-apa kan. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam tetapi masih tidak bisa rileks. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan album bernama Permen Plum yang berisi foto keluarga yang dia minta perawat untuk mengambilnya. Di dalamnya ada Qinlangnya dan Xuan. Foto ini adalah harta karunnya. Melihat wajah-wajah imut dari ketiga bayi kecil di foto itu dan Qinlang yang duduk di sampingnya sambil memeluk anak-anak, dia tiba-tiba seperti menemukan keberanian. Ayo, Susihan, kamu bisa melakukannya. Bayi-bayi dan Qinlang masih menunggumu untuk kembali. 10 menit kemudian Susihan menerima pesan WeChat dari Fang Yaxian. Anakku sayang, aku sudah di depan pintu masuk restoran, aku akan menunggumu di sini. Mobil Susihan baru saja berhenti. Dia melihat Fang Yaxian sekilas. Dia tidak membalas pesan WeChat tetapi berjalan dengan tenang dan melingkarkan lengannya di sekeliling Fang Yaxian dari belakang. Bu. Fang Yaxian berbalik dengan terkejut dan segera meraih tangan putrinya, Sihan. Bayi perempuan saya semakin cantik saja. Ibu dan anak perempuan itu saling menatap bahagia. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba datang Susihan. Susihan berbalik dan melihat teman kuliahnya, Chen Mengyu. Chen Mengyu menatap Susihan dengan terkejut. Susihan, sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik saja. Aku tidak menyangka dewi kita tanpa riasan akan lebih cantik lagi setelah memakai riasan. Susihan merasa firasat buruk dalam hatinya. Jika dia terus berbicara seperti ini, Chen Mengyu yang tidak mengetahui situasinya mungkin akan bertanya kepadanya kemana dia pergi selama periode cuti ini, yang akan membuat ibunya curiga. Jadi Susihan dengan cepat memotong sapaannya dan berinisiatif untuk mengatakan terima kasih Chen Mengyu, apakah kamu datang ke sini untuk makan malam? Chen Mengyu mengangguk segera setelah mendengar ini. Ya benar sekali. Saya baru saja mengadakan pertemuan kecil dengan teman-teman di sini dan baru saja selesai makan. Apakah kamu di sini untuk makan juga? Yah, ini ibuku. Dia datang ke Zonghai untuk menemuiku. Mari kita pergi makan malam. Setelah itu Susihan memperkenalkan Fang Yaxian. Ibu, ini teman sekelas saya, Chen Mengyu. Ini bibimu, kamu terlihat sangat muda, aku kira kamu adalah kakakku. Chen Mengyu baru saja selesai berbicara ketika temannya meneleponnya. Dia berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian makan. Aku pergi duluan, bye. Selamat tinggal, Susihan melambai dan merasa santai.
Setelah Chen Mengyu pergi, Fang Yaxian berkata kepada Su Xihan, kamu memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman kuliahmu. Iya, Bu, kenapa Ibu membawa begitu banyak barang? Su Xihan tidak ingin terlalu banyak bicara tentang teman-teman kuliahnya karena takut menimbulkan masalah. Saat itu, dia melihat tangan Fang Yaxian penuh dengan barang dan menawarkan bantuan. Fang Yaxian menggeser tangannya ke samping dan berkata ibu bisa membawanya sendiri. Meskipun ada banyak barang, barang-barang itu tidak berat. Semuanya adalah makanan dan kebutuhan sehari-hari untukmu. Saat mereka berbicara, Fang Yaxian dan Su Xihan berjalan menuju restoran. Fang Yaxian tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Hei, Xihan, kenapa kamu berbau seperti susu? Baru saja di luar Fang Yaxian memiliki rinitis kronis dan tidak bisa menciumnya dengan baik, tetapi sekarang dia berada di dalam toko, ruangannya agak kecil dan hanya ada dia dan Su Xihan sehingga dia bisa menciumnya. Ketika Su Xihan mendengar ini, dia hampir ingin menundukkan kepalanya dan mencium dirinya sendiri. Apakah ada rasa susunya? Kok bisa dia tidak menyadari? Dia bahkan keramas, mandi, dan berganti pakaian baru. Ibuku memiliki hidung yang sangat sensitif. Untungnya dia sangat tenang dan dengan cepat memikirkan solusi. Dia berkata, mungkin saja ibu yang duduk di sebelah saya di pesawat hari ini tidak sengaja menumpahkan ASI dari botol ke saya. Lalu saya menggunakan pengering rambut untuk mengeringkannya dan berpikir tidak ada bau. Tanpa diduga masih ada sedikit bau. Saya sendiri tidak menciumnya. Saya akan berganti pakaian baru ketika saya kembali malam ini. Setelah mendengar penjelasan putrinya, Fang Yaxian selalu merasa ada sesuatu yang salah. Namun, putriku tampak sama seperti saat aku melihatnya sebelumnya, bahkan lebih cantik dan tidak terlihat seperti anak kecil sama sekali. Karena wanita akan bertambah berat badan setelah hamil dan bentuk tubuh mereka akan menjadi tidak karuan dalam beberapa bulan setelah melahirkan atau bahkan tetap gemuk dan akan membutuhkan beberapa bulan untuk mendapatkan kembali bentuk tubuh mereka. Ketika dia melihat putrinya sendiri, jelas dia tidak terlihat seperti pernah melahirkan seorang anak pun. Sepertinya dia terlalu sensitif dan terlalu banyak berpikir. Jadi begitu ya, tidak apa-apa, aroma susunya enak, ada tempat duduk di dekat jendela, mari kita duduk di sana, Fang Yaxian berkata sambil menunjuk ke meja makan di dekat jendela. Oke, Su Xihan menghela napas lega. Ketika mereka mencapai meja makan, Su Xihan mengambil tas belanja dari Fang Yaxian, meletakkannya di bangku di sebelahnya, dan bertanya, Bu, apa yang kamu belikan untukku? Fang Yaxian sangat tertarik ketika berbicara tentang ini. Dia mengambil tas itu dan menunjukkannya kepada Su Xihan. Sayang, lihat, ibu memberikanmu banyak makanan yang semuanya kamu sukai, dan rok-rok terbaru. Bibi Huang dan aku pergi berbelanja beberapa hari ini dan memberikanmu 2 tas, sebuah ransel untuk kamu membawa buku pelajaranmu saat pergi ke sekolah, dan sebuah tas rantai bahu tunggal yang sempurna untuk jalan-jalan sehari-hari. Ibu, Su Xihan sangat terharu. Melihat ekspresi terharu putrinya, Fang Yaxian dengan cepat memasukkan kembali barang-barang itu, meraih tangan putrinya, dan berkata, Xihan, ayahmu dan aku hanya memiliki kamu sebagai seorang putri. Kamu sudah lama tidak pulang dan kami merindukanmu. Kami akhirnya datang ke sini kali ini, jadi kami harus membawa lebih banyak barang. Meskipun kamu bisa membeli ini sendiri, ini adalah cinta ibu untukmu. Terima kasih, Bu, Su Xihan berkata dengan lembut sambil dia sedang berpikir betapa hebatnya jika orang tuanya setuju dengannya dan Qinlang dan menyetujui bayi-bayi itu. Keluarga itu bersatu kembali. Namun sekarang melihat ibunya dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Anak bodoh, kenapa kamu masih berterima kasih pada ibumu? Ngomong-ngomong Xihan, aku baru saja bertemu teman sekelasmu di depan pintu. Apakah dia teman sekelasmu? Kebaikan. Lalu kenapa dia bilang dia sudah lama tidak melihatmu? Bukankah kalian biasanya ada kelas bersama? Fang Yaxian bertanya dengan bingung. Bab 36 video dengan Ayah Su. Su Xihan mengerucutkan bibir merah mudanya. Dia sudah memikirkan jawaban ketika Chen Mengyu menyebutkan ini. Dia berkata, Bu, aku pergi ke Universitas Jiaotong untuk program pertukaran pelajar. Aku pergi selama seminggu dan tidak masuk kelas apapun. Fang Yaxian mengangguk, berpikir itu masuk akal. Su Xihan mengambil menu dan mengalihkan perhatian ibunya, Bu, pesanlah makanan. Aku sudah beberapa kali makan makanan kantoan di sini dan rasanya enak. Fang Yaxian buru-buru mendorong kembali menu itu dan berkata, kalau begitu kamu saja yang pesan. Kamu sudah mencobanya beberapa kali dan pasti lebih baik dari yang ibu pesan. Jadi Su Xihan mengambil menu dan memesan beberapa hidangan yang hampir semuanya adalah favorit Fang Yaxian. Setelah memesan makanan, ibu dan anak itu mulai mengobrol. Fang Yaxian menatap putrinya dengan cermat, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Xihan, ibu memperhatikan bahwa kamu menjadi semakin cantik sejak kuliah. Kamu juga tahu bagaimana berdandan. Kamu terlihat memukau dengan riasan tipis. Bu, hari ini situasinya khusus. Aku biasanya tidak memakai riasan. Fang Yaxian menatapnya dan tersenyum. Gadis bodoh, kamu sudah kuliah sekarang, mengetahui cara merias wajah adalah hal yang baik. Meskipun putriku memiliki dasar yang baik, riasan adalah polesan. Dia harus memakai riasan untuk beberapa acara khusus di masa depan. Putriku terlihat sangat cantik setelah memakai riasan. Ibu sangat senang. Sayang sekali ibu tidak memikirkannya beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, ibu akan memberikanmu satu set riasan lagi. Su Xihan teringat seluruh set riasan yang dibelikan Qinlang untuknya dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata tidak, Bu, aku punya satu set riasan.
Fang Yaxian tidak terlalu memikirkannya dan hanya berpikir bahwa putrinya membelinya sendiri. Dia mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 5.000 yuan ke putrinya. Sayang, kamu akan kuliah sekarang dan pengeluaranmu cukup tinggi. Orang tuamu tidak memberimu banyak biaya hidup. Kamu pasti akan menghabiskan banyak uang untuk satu set riasan. Kamu tidak boleh menunda makan. Ambil uang ini dan belanjakanlah. Ibu, tidak, aku punya cukup uang. Dia memang memiliki kehidupan yang sulit sebelumnya, tetapi sekarang Qinlang ada di dekatnya. Dia sudah lama tidak khawatir tentang uang. Selain itu, dia masih memiliki lebih dari 500.000 yuan di kartunya, yang merupakan angpau dari bayi-bayinya dan uang yang diperoleh Qinlang dari menjual kenari hias. Ini, ayahmu memintaku untuk memberikannya kepadamu. Kamu tahu ayahmu, dia akan tidak senang jika aku tidak bisa memberikannya kepadanya, kata Fang Yaxian sambil tersenyum. Susihan tidak punya pilihan selain menerimanya. Omong-omong soal iblis, ini ayahmu. Dia mengirimiku video. Fang Yaxian mengeluarkan ponselnya sambil tersenyum, menjawab video itu, dan meletakkannya di atas meja. Di ujung telepon sana, Tuan Su sedang menatap layar. Ketika dia melihat kamera mengarah ke putrinya, dia tidak bisa menahan senyum. Namun, ketika Susihan menoleh, Ayah Su segera berhenti tersenyum, berpura-pura batuk 2 kali, dan kembali ke ekspresi tegasnya. Apakah Sihan kehilangan berat badan? Ayah Su sedikit mengernyit. Susihan menunduk menatap dirinya sendiri dan berkata, tidak ayah, aku baik-baik saja. Semua gadis ingin langsing. Sihan kita sekarang sudah pas, kata Fang Yaxian dari samping. Ayah Su berkata, apa pentingnya langsing atau tidak? Kesehatan adalah hal yang paling penting. Jangan selalu berpikir tentang menurunkan berat badan. Makanlah lebih banyak. Susihan mengangguk sedikit. Dia merasa sangat familiar dengan nada tegas ayahnya, tetapi kata-kata perhatian di setiap kata. Apakah kamu memakai riasan? Ayah Su menatap putrinya dan bertanya. Ya, hari ini adalah hari terakhir kegiatan pertukaran pelajar, jadi aku memakai riasan tipis. Ini disyaratkan oleh sekolah. Ayah Su berkata, dia cantik, tapi menjadi cantik itu sekunder. Kamu masih kuliah dan studimu adalah prioritas utamamu. Jangan jatuh cinta di sekolah dan lebih fokus pada studimu. Iya, ayah. Kenapa kamu dan putrimu mengobrol seperti sedang rapat, Sutua? Putriku dan aku akan segera makan, jadi jangan terlihat begitu murung. Kalau kamu begitu, putrimu tidak akan nafsu makan nanti. Fang Yaxian memarahinya. Ketika Ayah Su mendengar apa yang dikatakan istrinya, dia dengan cepat menahan ekspresinya dan berkata, kamu dan ibumu harus makan malam. Kalau tidak ada kegiatan selama liburan, sering-seringlah pulang untuk berkunjung. Setelah menutup video itu, Ayah Su langsung tertawa. Anak perempuanku yang sudah setahun tidak kutemui telah belajar berdandan di kuliah. Dia terlihat lebih baik dan lebih berenergi daripada saat dia di rumah. Sepertinya kehidupan universitas yang penuh warna telah membawa banyak pengalaman baru bagi putriku. Saat Susihan dan ibunya sedang makan malam, Chen Mengyu sedang dalam perjalanan kembali ke sekolah. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zheng Feiyu. Hei, Zheng Feiyu, aku baru saja bertemu dengan dewimu. Apakah kamu bertemu Susihan? Tanya anak laki-laki di ujung telepon dengan tergesa-gesa. Di pintu masuk restoran dekat sekolah, ibunya datang menemuinya. Mereka berdua sedang makan di sana. Mereka baru saja masuk. Mereka akan tinggal sebentar. Apakah Anda ingin melacaknya? Zheng Feiyu sangat gembira dan berkata dengan cepat, ya, kirimkan saja dan aku akan memberimu amplop merah besar. Aku belum melihat Dewi selama 9 bulan dan sekarang akhirnya aku bisa melihatnya lagi. Dan ibu Sang Dewi juga ada di sini, ini adalah kesempatan bagus. Jika Anda ingin mengejar Sang Dewi, Anda harus berurusan dengan ibu mertua terlebih dahulu. Zheng Feiyu menutup telepon dan menjadi bersemangat ketika dia melihat lokasi yang dia terima di WeChat. Dia segera bersiap untuk keluar, tetapi begitu dia mencapai pintu, dia mengerem lagi. Tidak, pertemuan dengan Dewi ini berhubungan dengan kebahagiaannya selama sisa hidupnya dan ibu Dewi juga ada di sana jadi dia tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Zheng Feiyu berjalan bola-balik di kamar 2 kali dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya dan dia memikirkan sebuah ide bagus. Kemudian dia mulai mempersiapkan diri secara intensif bertekad untuk menyelesaikan seluruh rencana sebelum Dewi menyelesaikan makannya. Susihan dan Fang Yaxian duduk di dekat jendela. Hidangan yang mereka pesan disajikan satu demi satu. Ibu dan anak itu makan sambil mengobrol. Saat ini beberapa anak laki-laki berjalan masuk dari pintu. Mereka berjalan ke tempat duduk di dekat jendela dan duduk, yang berada di belakang meja Susihan dan kelompoknya. Tak lama kemudian, anak-anak laki-laki itu tiba-tiba melihat keluar jendela dan mengeluarkan teriak. Sangat tampan. Mendengar suara itu, Fang Yaxian melihat keluar jendela dan melihat sebuah Porsche 911 merah keren diparkir di depan pintu restoran. Beberapa anak laki-laki di belakangku mulai mengobrol dengan keras. Mobil baru saudara Fei keren banget. Sebuah Porsche 911 dengan warna merah paling keren mobil ini pasti bernilai lebih dari 1 juta mendekati 2 juta kan saudara Fei benar-benar kaya. Saudara Fei tidak hanya kaya, dia juga tampan. Saudara Fei sangat tampan dan dia juga seorang siswa terbaik. Dia penuh dengan buff. Yang paling penting adalah dia masih tidak punya pacar. Dia sangat serius dan setia dalam hubungan ini sangat langka. Di usia 21 tahun Fei Ge sudah memiliki kehidupan yang tidak bisa kita. Apakah kondisinya di rumah baik-baik saja? Ada 3 anak di rumah dan banyak hal yang tidak bisa